Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, selamat malam, salam bahagia, sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, kita malam ini dapat tamu yang sangat spesial, Bapak Ibu. Saya itu udah penasaran sekali dari dulu, sejak dengar bahwa Finlandia adalah salah satu negara yang berhasil mereformasi sistem pendidikannya, sehingga akhirnya bisa menjadi negara salah satu yang terbaik dalam hal sistem pendidikan. Dari dulu saya ingin belajar itu, oh lah kok tiba-tiba dilalah kesannya Allah, ada seorang chefter ini yang telah studi di Finlandia, studi doktor di sana. Beliau ini udah berapa tahun Pak? Saya 3 tahun. Pak di sana Pak? Inggih, Udah 3 tahun di sana, tinggal setahun lagi ya. Dan beliau ini, ya Bapak Ibu, menurut saya sangat istimewa. Backgroundnya di pesantren dulu, tadi dari kalangan santri, kemudian kuliah sampai S2 di UIN, sampai MA-nya di UIN ya Pak ya. Kemudian ambil master yang kedua itu di Monash University di Australia, dan sekarang S3 beliau di Tampere atau Tampere Pak? Sini kita Finland itu bacanya seperti Indonesia Pak, apa adanya, Tampere. Tampere University, program doktor dalam hal Early Childhood Education atau pendidikan anak usia dini. Yang menurut saya Bapak Ibu sangat relevan untuk parenting juga. Untuk itu sebelum kita mulai, kita berdoa dulu Bapak Ibu, semoga ini semua mendapatkan bimbingan, rahmat, berkah dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ridhoillah wa lisafa'ati Rasulillah ala hadhihi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Berdoa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, jadi selamat datang Pak Muhammad Tolha. Bapak rapi sekali ini, saya sampai sungkan ini Pak. Agak anget sini Pak. Di sana lagi dingin ya Pak ya? -2 Pak, cuman karena Februari kemarin sempat sampai -39, jadi 2 itu anget. Oh, -39 itu kalau keluar bagaimana Pak? Ya tetap orang Finland ya waktunya keluar ya keluar, bawa anjing keliling hutan itu. Mereka memaksakan diri untuk keliling. Oh, walaupun -39 ya? Nggih. Hujan badai. Waduh. Itu kalau ngeludah jadi es Pak ya? Enggak juga. Kalau gitu jadi es langsung. Baik, jadi Bapak Ibu, Pak Tolha ini akan membawakan materi tentang best practice sistem pendidikan Finlandia. Ya, dan tanya, semoga ada rekamannya. Iya Pak, ada rekamannya insya Allah nanti. Kalau di webinar jam ini bagusnya otomatis direkam. Jadi insya Allah ini ada rekamannya. Tadi sudah saya kenalkan Pak Tolha. Beliau memang concern-nya di bidang pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini. Jadi silakan Pak Tolha mungkin disampaikan. Mungkin ceritakan dulu sebentar mungkin Pak Tolha bagaimana sejarahnya Pak Tolha bisa sampai ke Finlandia. Silakan. Terima kasih Pak Faiz. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tolha. Saya muridnya Pak Faiz. Dalam banyak hal, saya belajar banyak dari beliau. Saat ini saya ini masuk tahun ketiga terakhir di Finlandia, karena saya sampai sini itu 20 Maret 2018. Saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan salam hormat saya dan juga ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu semua, karena saya yakin bahwa saya bisa ke sini juga berkat kontribusi Bapak Ibu, karena saya pakai beasiswa LPDP, dan LPDP itu dari uang pajak. Jadi Bapak Ibu sebagai pembayar pajak, entah kendaraan bermotor, entah tanah atau apapun, atau bisnis atau apa, itu ikut berkontribusi untuk menerbangkan saya dan keluarga ke sini. Anak saya baru 4 Bapak Ibu, 3
itu saya bawa dari Indonesia, kemudian 1 lahir di sini kemarin bulan Agustus. Dan alhamdulillah selama ini kami bisa beradaptasi dengan, ya meskipun tidak lancar banget, tapi kita juga berusaha belajar sebagaimana orang Finland hidup, karena Finland itu orang bilang textbook, agak kaku, jadi kita harus ikut seperti orang Finland. Oke Bapak Ibu, saya akan presentasi tentang sebagian sistem pendidikan di Finlandia. Bapak Ibu yang, saya yakin saya tidak mengatakan bahwa saya paling tahu, tetapi Bapak Ibu yang mungkin paham beberapa aspek dari nanti apa yang akan saya sampaikan, tolong saya dikoreksi kalau misalnya ada hal yang kurang relevan, kurang tepat, atau tidak akurat. Saya akan mempresentasikan setidaknya 4 poin. Yang pertama, profil Finland itu seperti apa, kemudian tentang apa yang membuat pendidikan di Finland itu dianggap spesial sehingga muncul istilah terbaik di dunia. Kemudian situasi terkini 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir terkait bagaimana berhadapan dengan COVID, dan poin paling akhir, beberapa hal yang mungkin bisa kita adaptasi, kita adopsi, kita modifikasi untuk mungkin kita terapkan dalam konteks lembaga pendidikan atau kita kehidupan berkeluarga bagi kita. Terkait Finland sebagai sebuah negara, Bapak Ibu, Finland itu jumlah penduduknya itu hanya sekitar 5,5 juta. Jadi Finland posisinya jadi yang kuning ini Finland, saya posisinya di sini, Tampere, agak bawah, agak selatan. Dan semakin ke utara semakin dingin. Dengan penduduk yang tidak besar, Bapak Ibu bisa bandingkan, ya tentu tidak komparatif, tidak sebanding dengan Indonesia yang 267 juta misalnya. Bahkan orang Finland sendiri ketika saya nyebut 267 juta, kamu salah, nggak mungkin. Tapi begitu mereka entah googling atau cari info, oh iya ya, penduduknya banyak sekali, mereka semua makan, jadi mereka sangat terkejut. Di Finland sini, dan pengalaman saya di Tampere terutama, bahasa Inggris itu bukan bahasa utama, jadi yang paling populer itu jelas bahasa lokal, namanya Suomi. Kemudian bahasa yang kedua yang digunakan itu bahasa Swedia, karena Finland itu dijajah ratusan tahun oleh Swedia. Kemudian bahasa berikutnya itu bahasa Rusia, karena Rusia juga pernah menjajah Finland. Dan setelah Rusia, yang urutan keempat itu bahasa lain-lain, misalnya Somali atau bahasa Arab, termasuk bahasa Inggris. Makanya awal-awal saya 2018 itu tidak mudah untuk ketemu dengan orang yang bisa berbahasa Inggris. Makanya saya bermodalkan 2 kalimat ketika saya datang ke sini, karena ini benar-benar dunia baru. Jadi kalimat pertama itu, kalau misalnya saya ingin tanya, saya pakai puhutko, puhutko englanti ya, mohon maaf apakah Anda berbahasa Inggris misalnya. Kalau mereka bilang yes, ya lanjut, misalnya saya pengen tanya apa, misalnya. Kalau enggak ya saya cari yang lain, karena saya tidak bisa bahasa sini. Berikutnya, kata kedua itu, kalau ada orang ngomong, karena saya nggak paham, saya bilang anteeksi minä en puhu suomea, saya tidak bisa berbahasa Suomi. Cuma 2 kalimat itu yang saya bisa sampai sekarang setelah 3 tahun, jadi tidak ada kemajuan. Berarti nggak pernah ngobrol-ngobrol bahasa Finland, Pak, di sana? Ya ngobrol, Pak. Terutama di research group saya itu kan early childhood itu kan 90% itu Finnish. Jadi mereka kadang kalau presentasi ya pakai bahasa Finnish. Jadi kadang kita ngerasa excluded, tapi ya saya ngerasa salah saya juga, kenapa kesini nggak belajar bahasa sini. Masih mending. Jadi kalau mereka presentasi bahasa Finnish, Bapak nggak paham ya? Bisa hanya nebak-nebak saja, karena agak sedikit mirip dengan bahasa Inggris. Misalnya kalau bahasa Inggris church misalnya gereja, itu bahasa Finnish-nya kirko misalnya. Jadi kalau cat itu kisah misalnya. Jadi sedikit agak mirip, tapi ya tetap aja akhirnya nebak-nebak. Masih jauh lebih mending. Kalau istri saya kan jelas dia kursus 1,5 tahun. Jadi sudah lumayan lancar. Yang nomor 2 paling lancar itu anak saya yang daycare 5 tahun, karena dia sejak datang masuk daycare itu kan pakai bahasa Finnish. Jadi dia ngomong, Daddy, you know nothing about Finnish. Gitu. Jadi kalau ngomong sama saya itu, kamu nggak ngerti apa-apa. Kemudian yang Finnish itu ya Suomi itu, Pak, atau bahasa yang beda, Pak? Suomi itu Finnish itu ya? Iya. Okay.
bahasa Finland. Nggih, Pak, monggo lanjut. Dari sisi jumlah guru misalnya, ini kan sering kali ketika bicara pendidikan, guru disebut sebagai elemen yang sangat krusial. Dan di Finland, ini data, mohon maaf datanya agak lama, 2019 belum saya update. Ada 75.000, bandingkan dengan misalnya kita Indonesia yang ada sekitar misalnya 4,5 juta. Tentu memanage 75.000 dibanding 4,5 juta jauh lebih kompleks. Jadi kita sebaiknya tidak tidak secara serta-merta mentah-mentah membandingkan. Nanti akan kita lihat. Kemudian dari sisi karena secara geografis berada di area utara, Eropa Utara, suhu bisa mencapai -40 atau -38. Dan faktor geografi ini juga mempengaruhi ketika misalnya aspek jadwal sholat. Jadwal sholat itu hampir tiap hari bergeser. Kalau summer sekitar Mei mendekati Juni itu hampir tidak pernah lihat malam. Bulan Juni, 2 minggu terakhir Juni itu kita tidak pernah ketemu malam. Jadi kalau misalnya jenengan ngaji dulu Safinatun Najah tentang misalnya waktu sholat itu matahari bayang-bayang harus bergeser kayak gitu, di sini sudah tidak berlaku, karena kalau pakai itu ya bahkan di area sini Ivalu sini kalau bulan Januari itu hampir tidak pernah ada siang karena malam terus. Iya. Terus sholatnya bagaimana itu, Pak? Ya kami ikut waktu sholat, akhirnya ya tiap hari geser itu. Makanya kadang kalau misalnya kuliah saya izin mau I have religious pray. Loh kemarin kamu jam segini, kok sekarang jam segini? Jadi ya kadang ya saya pikir ya maklum sajalah karena mereka tidak praktis. Apalagi soal puasa misalnya 2018 kita dapat 3 hari 21 jam. Kemudian karena waktu itu bulan Juni puasanya. Selain itu 20 jam. Semakin kesini, semakin mendekati Januari, itu semakin lebih singkat. Jadi tahun ini nanti mulai 13 April kita dapat sekitar 18 jam awal puasa, kemudian bergeser sampai Juni itu makin panjang. Tapi alhamdulillah itu pengalaman kita hidup di negara yang seperti ini. Jadi saya merasa bersyukur meskipun kadang tidak mudah. Kesimpulannya puasa itu bukan soal durasi. Maksudnya meskipun panjang ternyata nyaman juga itu. Supervisor saya bilang, "You gonna die, kamu akan mati puasa 20 jam." Ternyata enggak itu. Atau sebaliknya, meskipun singkat kayak misalnya bulan Februari kemarin. Jadi Februari itu subuh 7:30, 2:30 udah maghrib, artinya lebih singkat. Ternyata ketika siangnya pendek kita juga tidak rajin puasa Senin Kemis, puasa sunnah. Jadi kesimpulan saya puasa itu soal niat bukan soal durasi. Saya merasa malah meskipun durasinya panjang lebih berat puasa di Ciputat karena lihat ada orang jual es kelapa muda, ada kemudian panas. Tapi ini personal. Mohon maaf. Oke. Minggu lalu sudah dirilis dari World Happiness Report yang 2021, Finland itu menempati urutan tertinggi untuk yang keempat kali berturut-turut. 4 tahun berturut-turut menjadi negara dengan tingkat kebahagiaan tertinggi di dunia. Ya kita misalnya tidak perlu kemudian, wah Indonesia nomor berapa? Sebenarnya tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena parameternya itu berbeda. Misalnya tentang gross domestic product, jadi penghasilan rata-rata per tahun penduduknya berapa. Dan kalau menurut saya orang Indonesia kan tidak semua bisa diukur penghasilannya. Seperti misalnya ayah saya mulang ngaji, nggak punya penghasilan. Makanya dulu kalau saya ditanya di kampus suruh ngisi data penghasilan orang tua, nulisnya ngarang aja 150.000, padahal nggak mesti. Kadang dapat segitu, kadang enggak misalnya. Dan orang seperti bapak saya di Indonesia itu kan banyak yang penghasilannya tidak menentu. Sementara di Eropa itu relatif bisa diukur. Jadi orang kalau kerja dapatnya segini, kalau enggak ya misalnya. Artinya sehingga itu bisa dijadikan patokan. Tapi kalau di Indonesia tidak selalu. Itulah kenapa saya katakan tidak perlu kita berkecil hati. Indonesia tidak masuk ranking atas misalnya. Bahagia itu macam-macam. Nah, yang berikutnya Finland itu dikenal dengan indeks korupsi yang sangat-sangat kecil. Jadi tingkat korupsinya relatif mendekati 0.
2019 itu nomor 3 selevel dengan Selandia Baru dan Denmark. Bukan hanya karena ada nilai-nilai yang kalau misalnya Anda pejabat, Anda itu amanah, kalau bahasa kita. Kalau misalnya Anda itu warga biasa, Anda itu percaya bahwa para pejabat itu akan bekerja untuk Anda, misalnya. Jadi ada timbal balik antara warga negara dengan pejabatnya. Warga negara rajin bayar pajak misalnya, semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pajak. Makanya sebaliknya, kalau misalnya pejabat, ya mereka akan mengalokasikan anggaran untuk kepentingan publik. Dan orang-orang yang percaya karena mereka mengalami menikmati secara langsung fasilitas-fasilitas dari negara. Nah, terkait pendidikan, ada beberapa poin yang menurut saya itu menjadi poin kunci kenapa Finland kemudian dianggap sebagai yang terbaik. Yang pertama, sebagai fondasi, early childhood education itu benar-benar menjadi bagian dari perhatian pemerintah. Jadi pemerintah bukan hanya memberikan perhatian, bukan hanya ketika anak-anak itu masuk ke jenjang pendidikan. Karena di sini PAUD itu tidak wajib, yang wajib itu preschool. Jadi usia 6 tahun itu preschool, baru wajib. Lanjut di pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu kelas 1 sampai kelas 9. Tetapi untuk anak usia dini, mereka itu punya konsep yang namanya integrated approach. Jadi mengkombinasikan antara education and care, aspek pedagogi, pembelajaran, dengan pengasuhan. Dan itu dimulai sejak maternity, sejak ibu hamil bulan pertama. Jadi ibu hamil misalnya, ini. Mulai hamil bulan pertama itu ibu hamil diberi fasilitas misalnya check up gratis, check up bulanan. Bahkan kalau mendekati hari H per minggu misalnya. Kemudian kalau misalnya ibu itu bekerja, mereka cutinya lama, 10 bulan dengan tetap menerima gaji. Cutinya lama. Kemudian paternity parental leave ini, paternity leave ini untuk bapaknya, untuk ayahnya. Ayahnya juga boleh cuti misalnya. Kenapa? Supaya mereka juga punya pengalaman untuk mengasuh anak. Dan begitu anak itu lahir, anak memperoleh yang namanya child benefit sejak bulan pertama sampai umur 17 tahun. Child benefit itu semacam subsidi cash ditransfer ke rekening orang tua untuk memfasilitasi misalnya bakat atau passion anak. Jadi misalnya anaknya suka ski, kelelatan ski kan mahal. Dengan uang itu mereka bisa mengembangkan minat dan bakatnya. Dan baru pada usia 10 bulan, anak itu didaftarkan ke daycare. Kenapa? Kenapa 10 bulan? Supaya alasan pertama adalah orang tua itu punya waktu cukup untuk merawat dan berinteraksi dengan anak-anak mereka, baik ayah maupun ibu. Dan ini menyesuaikan dengan durasi cutinya ibu hamil, ibu melahirkan. Yang kedua, usia 9 atau 10 bulan bayi itu dianggap usia yang cukup untuk personil di daycare itu tidak terlalu kompleks. Jadi misalnya anak-anak usia itu sudah bisa duduk, sudah bisa makan sendiri. Karena di sini tidak ada misalnya disuapin oleh guru. Semuanya serba sendiri. Kemandirian itu diajarkan sejak kecil. Makanya kalau misalnya belum mandiri, disarankan untuk diasuh di rumah dulu, baru kemudian dikirim ke daycare. Oke. Nah, terkait pendekatan pembelajaran di daycare itu, ada beberapa prinsip yang mungkin kita bisa misalnya merefleksikan untuk pendidikan kita. Bahwa yang pertama, di Finland itu everyday life is learning. Jadi apa yang mereka temukan oleh anak-anak itu, apa yang mereka temukan di sekolah, ya sama dengan yang mereka temukan di rumah. Misalnya. Dan kalau misalnya kita ada calistung, di sini tidak kemudian diarahkan calistung, tetapi secara embedded, secara tidak langsung, mereka belajar tentang calistung. Jadi misalnya saya contohkan di sini makan malam. Siapa ya dan berapa orang yang ikut makan malam. Ini kan belajar menghitung. Kemudian jam berapa kita makan malam misalnya. Ini tentang telling time misalnya. Kemudian peralatan apa untuk makan malam misalnya. Ini belajar tentang peralatan sehari-hari. Kemudian saya sampaikan tadi, daycare itu sama dengan di rumah. Apa yang mereka temukan di rumah, peralatannya,
itu mirip sama dengan yang mereka temukan di sekolah, sehingga apa yang diajarkan di sekolah itu berlanjut dengan di rumah, termasuk misalnya perabotan. Cuman mungkin yang alat ukurannya yang lebih kecil karena menyesuaikan dengan ukuran badan mereka. Nah, berikutnya yang menarik lagi, fokus dari daycare ini, pendidikan anak usia dini difokuskan pada penanaman karakter dan pengembangan imajinasi. Karena itu yang dianggap skill paling penting, paling krusial untuk menjadi bekal bagi anak-anak ketika mereka nanti tumbuh dan berkembang. Saya contohkan begini, ketika terkait misalnya mengembangkan imajinasi. Ada namanya telling story, membaca buku misalnya. Buku-buku di Finland itu tentu menyesuaikan dengan usia. Yang kedua, di belakang cover, misalnya ini cover The Lost Teddy. Di belakang cover itu ada panduannya. Jadi guardian atau misalnya orang tua yang mendampingi anak untuk belajar, itu ada panduan. Coba anak ketika melihat ini ditanya, apa yang ada dalam pikiran kamu misalnya. Itu kan merangsang anak untuk berimajinasi. Berpikir tentang, oh itu apa sih, kok ada gambar mobil, oh itu ada gambar anjing, oh itu ada misalnya rambu-rambu lalu lintas, oh itu misalnya pergi keluar bersama ibu dan sebagainya. Dan tidak ada benar salah karena imajinasi anak itu kadang liar, kadang tidak terkendali. Nah, mohon maaf. Selain itu di halaman belakang itu di cover belakang itu anak diminta untuk retail, misalnya tadi cerita tentang apa ya misalnya. Ini kan melatih ingatan. Tidak harus misalnya anak mengingat semua, tetapi ini lebih pada aspek pelatihan. Selain mengingat tentang apa yang terjadi dalam cerita itu, kemudian ditanya yang berkaitan dengan imajinasi lagi, misalnya kalau kakak misalnya anak saya, kalau Adrian misalnya jadi Teddy, apa yang akan dilakukan? Jadi merefleksikan anak kita dalam cerita itu. Nah, dia akan dirangsang untuk, oh ya, kalau saya jadi Teddy, saya mau ngapain misalnya. Dalam cerita ini kan Teddy-nya hilang misalnya, apa yang harus dilakukan misalnya. Tidak harus sama dengan di cerita itu, tetapi ini sebagai strategi untuk merangsang anak-anak berpikir tentang apa sih yang bisa dilakukan dalam situasi-situasi semacam itu misalnya. Dan tentu buku-buku cerita ini menyesuaikan dengan usia-usia. Yang kedua selain imajinasi juga tentang life skill. Jadi di sini karena cuaca ekstrim, pakaian itu kita terutama kalau misalnya mulai bulan November itu kita harus selalu ngecek temperatur suhu dan pakaian yang kita kenakan di anak-anak itu diharuskan menyesuaikan dengan suhu. Jadi misalnya kalau di bawah 20 derajat maka yang dipakai apa saja. Ini namanya halari, pakaian pakaian salju misalnya. Dan makainya setengah mati susah. Susah itu artinya tidak simpel seperti misalnya kita yang di negara tropis 1-2 kaos dalam, kaos selesai misalnya. Ini harus macam-macam, apalagi kalau misalnya suhunya lagi ekstrim. Dan ini butuh waktu sangat lama. Nah, anak-anak itu orang tua tidak diperkenankan untuk selalu membantu mengenakan pakaian ini. 1, 2, 3 kali boleh, tetapi berikutnya mereka harus memakai sendiri. Kenapa? Karena ketika mereka di sekolah, karena sekolah kan lebih banyak outdoor, datang jam 8:30, nanti 8:30 keluar. Jadi datang itu langsung bongkar ini halarinya, 8:30 pakai lagi. Dan itu tidak dibantu oleh gurunya. Paling awal-awal misalnya anak saya ketika awal-awal karena masih adaptasi. Tetapi berikutnya suruh pakai sendiri misalnya. Dan mau lama, mau lelet, ya itu terserah. Nah, karena itu bagian dari menanamkan tanggung jawab. Bahwa ini kebutuhan kamu misalnya. Atau termasuk misalnya membawa tas itu juga kebutuhan sendiri. Tidak boleh anak dibawakan tasnya karena this is your property, you must responsible for your own stuff. Jadi ini saya mencoba berefleksi, iya ya, di kita itu karena kita saking sayang sama anak, jadi semuanya dibawakan, misalnya makan disuapin, tas dibawakan, sepatu dipakaikan, dan sebagainya. Saya tidak mengatakan bahwa kita itu jelek, tetapi betapa pendidikan kemandirian
ini bisa kita refleksikan, kita bisa belajar dari sana. Yang menarik lagi begini, di Finland itu, kalau misal di TK kita, anak-anak yang melakukan hal yang baik seringkali dikasih stempel di tangannya misalnya, bintang atau apa misalnya. Ini bagus. Tahun 80-an itu seperti itu di Finland, tetapi mulai 94 katanya mulai ada pergeseran. Kenapa? Karena kalau dikasih bintang itu satu sisi mereka yang sering dapat bintang, pride-nya dan self esteem-nya, kepercayaan dirinya itu meningkat drastis. Oh, dia merasa baik, oh dia merasa doing well, dia merasa melakukan hal yang positif. Sementara teman-teman yang jarang memperoleh itu menjadi semakin down. Oh, saya kok tidak dapat ya. Nah, makanya kemudian diganti menjadi self-assessment board. Self-assessment board ini, misalnya mereka melakukan hal yang meskipun tidak sengaja, menginjak kaki temannya nangis misalnya. Mereka geser ini misalnya. Ini magnet yang merah itu digeser ke bawah, not good. Dan ini yang melakukan anak sendiri. Jadi, ini seperti menanamkan kesadaran bahwa oh yang saya lakukan ini salah. Oh yang saya lakukan, misalnya mereka guru pensilnya jatuh, ada anak inisiatif mengambil dan awalnya mereka dibimbing untuk melakukan ini, lama-lama mereka terbiasa, terutama di preschool anak usia 6 tahun ini sudah jalan. Nah inilah yang menurut saya menjadi fondasi anak untuk mengukur apakah yang saya lakukan itu etis atau tidak, benar atau tidak misalnya. Makanya ketika mereka dewasa menjadi aneh, misalnya bawa mobil, kemudian parkir, di ujung ada parkir meter, mereka tidak bayar parkir, itu aneh. Mereka akan secara otomatis meskipun nggak dapat tugas, bayar parkir. Kenapa? Karena sejak kecil sudah dididik bahwa oh ini bagus, oh ini tidak bagus. Nah, kalau parents ini kalau misalnya dia melakukan sesuatu misalnya karena main outdoor, main swing, terus temannya sampai berdarah dan sebagainya, nah ini yang dianggap serius. Nah, maka mereka geser ke sini dan pihak sekolah yang akan nelpon orang tua. Tapi ini jarang terjadi meskipun bukan berarti tidak ada. Nah, ini yang menurut saya cukup unik karena ini menanamkan kesadaran. Selama ini penilaian, label anak baik, anak pintar dan sebagainya, anak rajin itu kan dilakukan oleh orang lain, bukan oleh anak-anak sendiri. Nah, ini karena sifatnya self-assessment, maka anak-anak sendiri yang melakukan penilaian dan ini menjadi jauh lebih efektif. Kenapa? Karena di Finland bukan menerapkan accountability, tetapi prinsip dalam pendidikan itu responsibility. Jadi lebih ke tanggung jawab, bukan accountability. Kalau accountability itu semuanya serba dikembalikan ke aturan. Oh ini menurut sesuai aturan nggak? Oh sesuai, oh benar. Tapi lebih ke aspek tanggung jawab. Itulah kenapa misalnya guru di sini tidak ada pengawas. Kenapa? Karena guru ketika mereka sejak memutuskan menjadi guru, mereka masuk ke jurusan teacher education, mereka sudah paham bahwa oh kalau saya jadi guru tanggung jawabnya lah ini. Jadi meskipun nggak ada pengawas sekolah, mereka tetap penelitian misalnya. Kenapa? Karena kesadaran sudah tertanam sejak kecil. Nah, kemudian penilaian terhadap anak juga dilakukan secara komprehensif di semua area, baik oleh sekolah, sekolah ini aspek pedagogi, kemudian orang tua, kemudian oleh dokter, oleh perawat misalnya. Itulah kenapa ini yang disebut dengan educare, integrated approach, bahwa lembaga pendidikan anak usia dini di Finland itu menerapkan model terintegrasi. Jadi bukan hanya dinilai aspek pedagoginya, belajarnya bagaimana, aktivitas di daycare seperti apa, setiap hari-harinya bagaimana misalnya, apakah usia segini itu masih pakai popok, pakai pampers itu wajar atau tidak. Kalau usia, misalnya anak saya waktu itu 3,5 tahun, dia sudah disarankan, Dek sudah nggak boleh pakai nepis misalnya. Dia belajar, mungkin kadang sesekali masih pipis, tapi itu proses. Nah, selain itu misalnya orang tua misalnya, sempat ada masalah misalnya saya, karena di sini itu kalau makan, yang digunakan itu alat makannya garpu dan pisau. Sementara kalau saya misalnya di rumah itu, ya garpu dan sendok. Nah, ketika dia di rumah, dia bilang, Daddy, we don't need spoon. Kita butuhnya pisau, bukan butuh sendok. Kamu gimana sih? Kata guru saya. Dan selalu bilang kata guru saya. Nah, kita perlu mengkombinasikan atau bagaimana supaya apa yang dia terima di daycare itu sama nilai-nilainya dengan apa yang kita lakukan di sekolah, di rumah.
Kecuali memang yang menjadi tantangan kita memang aspek agama misalnya, karena di daycare mungkin pengenalan agama itu hal yang minim, ya kita berinisiatif. Termasuk oleh perawat misalnya, anak-anak selalu dijadwalkan untuk dicek up ke perawat misalnya terkait perkembangan psikomotornya. Misalnya saya pernah mengantarkan anak saya kemampuan untuk jumping, lompat-lompat, kemudian berdiri di atas satu kaki, dilempar nangkep bola dan sebagainya, itu terkontrol secara periodik. Jadi kalau misalnya ada kelainan, itu bisa terdeteksi sejak dini. Termasuk dokter misalnya, gigi misalnya, setiap 6 bulan anak dijadwalkan. Cuman memang dengan COVID ini menjadi penjadwalannya relatif lebih agak kurang menentu misalnya. Anak saya dijadwalkan Agustus tahun 2019, baru kemarin 2020 terjadwal untuk oral surgery, operasi mulut misalnya karena giginya kebanyakan makan coklat. Inilah yang kombinasi integrasi cara menilai fisik, psikis maupun aspek belajar siswa itu di sini menjadi tanggung jawab semua stakeholder, semua pemangku kepentingan. Jadi tidak hanya dibebankan kepada sekolah. Makanya personil di sekolah juga beragam, misalnya bukan hanya guru. Bahkan ada yang tugasnya itu namanya child minder. Tugasnya itu hanya mengawasi kalau ketika mereka bermain di outdoor, karena misalnya ada ayunan, ada slide, ada pelosotan misalnya supaya tidak berbahaya, atau mereka dorong-dorongan dengan teman. Nah, ini tugas guru, tugas child minder. Jadi tidak hanya guru, tidak hanya mereka bertanggung jawab di aspek pedagogi, karena ada ahlinya sendiri. Nah, selain daycare sebagai fondasi, jadi kalau di Finland itu tidak mungkin bisa membentuk generasi yang ideal di level pendidikan dasar kalau daycare-nya diabaikan. Makanya mereka sejak daycare sudah mendapatkan perhatian luar biasa. Nah, kemudian dari sisi filosofi, aspek prinsip misalnya, bahwa di Finland itu bukan mementingkan kompetisi, tetapi lebih ke kolaborasi. Makanya tidak ada sistem ranking, kemudian ada label anak pinter dan tidak pinter, atau tes somatif, tes formatif, ujian nasional, sekolah favorit dan sekolah tidak favorit, itu tidak ada. Karena tidak ada kompetisi. Semuanya sama. Nah, kenapa? Karena lebih mementingkan kolaborasi. Setiap orang itu punya di background latar belakang yang bermacam-macam dan menjadi sumber belajar bagi teman-teman yang lain. Termasuk misalnya di sekolah ada guru baru, itu misalnya guru matematika ya, guru matematika baru, guru matematika yang lama justru merasa, oh ini guru baru, dia pasti membawa ilmu baru di bidang ini. Ini kesempatan saya untuk belajar. Jadi tidak dianggap sebagai rival. Apalagi mikir, nanti jam saya berkurang, nanti honor saya berkurang. Tidak ada. Ada istilah co-learning approach karena pendekatan bahwa belajar bersama. Itulah kenapa kolaborasi, bekerja sama. Kalau istilah dalam dunia kerja kita ada istilah working as a team misalnya. Ketika kerja kita disyaratkan paham itu. Padahal sejak sekolah kita diajarin kompetisi. Kan menjadi tidak match misalnya. Demikian juga ada prinsip yang lain. Misalnya Finland lebih meyakini prinsip equality and justice. Persamaan dan keadilan. Bukan winner takes all. Winner takes all itu misalnya gini. Sekolah elit biasanya mereka punya privilege untuk memilih input anak-anak calon siswa yang pinter-pinter, NEM-nya harus sekian misalnya. Artinya yang masukkan adalah sekolah-sekolah elit adalah mereka-mereka yang nilainya bagus. Selain inputnya bagus, media pembelajarannya juga misalnya canggih misalnya. Selain itu, gurunya semuanya sudah sertifikasi misalnya, atau mereka ditrainingkan ke luar negeri atau alumni luar negeri dan sebagainya. Artinya semua serba ideal. Sementara yang misalnya Nyon Sewu madrasah, ya yang ngajar matematika ya SAG, sarjana agama, bukan background pendidikan matematika misalnya. Di sini tidak ada, karena lebih menerapkan prinsip persamaan. Dimanapun Anda sekolah, maka Anda akan ketemu guru yang sama-sama berkualitas. Media pembelajaran yang sama-sama bagus. Kurikulum yang sama-sama sudah terjamin misalnya. Dalam konteks itulah maka kemudian diterapkan sistem zona. Jadi tidak perlu milih sekolah, saya mau ke sana karena sana bagus. Tidak, karena di sini mau sekolah dimanapun sekolah sama.
kecuali pertimbangan misalnya karena anak saya misalnya di Vista, Finnish International School of Tampere, jadi karena pengantarnya bahasa Inggris, maka saya cenderung ke situ, karena kalau bahasa Finnish tentu sejak awal kalau langsung pakai bahasa Finnish ya butuh waktu adaptasi yang jauh lebih lama. Jadi latar belakang sosial ekonomi, mau anaknya dosen, mau anaknya tukang beca, mau anaknya misalnya builder, tukang konstruksi atau anak guru, itu sama semua. Tidak kelihatan bahwa oh ini anak orang kaya, ini tidak ada. Karena equality and justice. Selain itu, prinsip responsibility tadi saya sampaikan, bukan accountability. Karena accountability itu semuanya yang penting sesuai dengan aturan. Nah, jadi misalnya Anda yang nyon sewu PNS, Anda dinas luar, kemudian Anda nginep di rumah saudara atau teman yang kota tempat Anda kegiatan, tapi Anda nginep tempat teman atau saudara, tapi Anda bisa menunjukkan kwitansi hotel, padahal Anda tidur di tempat teman. Itu secara administrasi, kwitansi itu sah. Dan laporan keuangan Anda itu diterima. Kenapa? Karena memenuhi aspek accountability. Tetapi kalau di Finland tidak. Di Finland lebih pada responsibility. Menjadi warga negara yang bertanggung jawab itu adalah tujuan utama pendidikan. Makanya sejak awal, seperti misalnya saya contohkan tadi, self-assessment board misalnya, menyadari, memahami bahwa oh ini benar, oh ini salah. Sejak kecil sudah dibiasakan menjadi tanggung jawab personal. Atau misalnya saya contohkan tadi, meskipun tidak ada pengawas sekolah, guru tetap melakukan penelitian misalnya. Karena apa? Itu kebutuhan. Jadi ada pengawas atau tidak, oh saya butuh peneliti. Apakah metode yang saya pakai itu efektif atau tidak? Oh sekarang banyak imigran, siswa dengan berbagai macam latar belakang bahasa. Kalau saya metodenya begini, efektif nggak? Apakah mereka bisa mengikuti atau tidak? Misalnya itulah mereka ada istilah research based teacher. Jadi guru yang basisnya itu peneliti, karena selalu meneliti. Yang berikutnya, popular trend, dan bukan research based, bukan popular trend. Jadi misalnya apa yang sedang trending itu tidak selalu diikuti. Jadi misalnya saya heran, karena K-pop itu kan sudah booming di Indonesia sejak 2013-an misalnya. Di sini baru kemarin 2018, 2019, anak-anak muda itu K-pop. Kenapa? Karena Finland itu tidak langsung kemudian yang dari luar lagi ngetren itu langsung mereka serap, mereka adaptasi dulu. Banyak cerita-cerita buku-buku misalnya ditranslate ke bahasa Finnish supaya orang-orang Finland itu tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Finland misalnya. Makanya baru aja yang namanya K-pop, BTS itu booming di sini. Atau misalnya yang lagi booming kampus-kampus masuk ranking 100 besar dunia. Di Finland nggak terlalu apa ya, bukan concern. Jadi misalnya kampus saya Tampere University itu kalau masuk di ranking dunia, kampus dunia itu 250-an, tapi dosennya nggak terlalu sedih misalnya. Karena apa? Kampus itu yang paling penting adalah societal impact, dampak dan manfaat bagi masyarakat. Nggak perlu ranking-rankingan misalnya. Ranking itu hal yang lain misalnya. Jadi kalaupun kita harus berubah, itu karena riset, itu bukan karena ikut-ikutan apa yang sedang ngetren misalnya. Nah, selain itu, lembaga pendidikan di Finland itu diperlakukan sebagai school as learning community. Sekolah lembaga pendidikan itu komunitas belajar, tempat bermasyarakat. Makanya penerapan sistem zona menjadi relevan. Kenapa? Karena dengan sistem zona, dia akan sekolah di tempat terdekat. Dia akan sekolah dengan tetangga. Dengan tetangga dia akan sekolah. Tetangganya akan sekolah di tempat yang sama. Jadi interaksi di sekolah berlanjut di rumah. Interaksi di rumah, main di playground, belajar tentang nilai-nilai sopan santun dan sebagainya. Berlanjut di sekolah. Jadi tidak ada gap antara sekolah. Berlanjut apa yang mereka pelajari di rumah, interaksi dengan tetangga, dengan apakah satu apartemen atau misalnya beda apartemen. Nah, ada juga istilahnya participatory pedagogi. Jadi participatory pedagogi itu artinya bahwa orang tua dan siswa itu pendapatnya diakomodasi oleh sekolah. Dan itu menjadi menjadi input penting bagi sekolah untuk menyusun kurikulum. Jadi misalnya saya sampaikan di sini misalnya, child opinion and wishes. Jadi pendapat anak itu didengarkan. Adrian suka warna apa? Oh, saya suka biru.
Kalau makan sukanya apa? Buah makannya sukanya apa? Saya apel, saya anggur. Kalau pir nggak suka? Nggak, misalnya. Dan informasi-informasi seperti itu didengarkan. Gitu. Jadi termasuk misalnya dalam hal pengambilan keputusan. Ada istilah big decision, ada istilah small decision. Anak diajari untuk mengambil keputusan, bahkan dari hal yang paling kecil. Adrian, hari ini mau pakai sepatu yang mana? Yang biru atau merah misalnya. Kamu pakai highlighter yang mana? Yang hitam atau biru misalnya. Itu small decision. Kalau big decision, Adrian hari Minggu mau main kemana? Ikut ayah badminton atau ikut ibu keluar ke danau misalnya. Hal-hal kayak gitu dibiasakan sehingga anak terpola, anak terdidik untuk berpendapat, mengungkapkan inisiatifnya. Nah, karena apa? Karena yang namanya anak-anak itu bukan incompetent citizen. Mereka adalah young people istilahnya kalau di sini. Jadi anak-anak itu bukan warga yang belum tahu apa-apa, tetapi mereka memang masih muda. Tetapi meskipun muda, tetap aspirasinya perlu didengarkan. Kemudian di rumah, children talk at home, anak-anak itu seringkali orang tua diminta oleh sekolah untuk mendengarkan anak. Itu anak-anak kalau di rumah cerita apa? Siapa teman favoritnya, teman mainnya, apa mainan favoritnya, misalnya favorit toys atau temannya siapa, misalnya gurunya siapa, misalnya. Dan itu akan mengembangkan, menumbuhkan kedekatan anak dengan lingkungannya, dengan temannya, dengan permainan, dengan mainan, dengan gurunya. Kemudian strengthen the feeling of belonging. Jadi merasa ikut memiliki. Jadi misalnya saya pernah diajak untuk FGD terkait feeling of belonging misalnya. Diundang untuk FGD, focus group discussion. Jadi misalnya ditanya kalau dalam definisi masyarakat kamu bullying itu apa sih misalnya? Kenapa itu ditanyakan? Supaya guru-guru tahu bahwa untuk Adrian yang dari Indonesia, kalau diecek rambutnya hitam itu dia tidak nyaman misalnya. Atau yang misalnya teman dari Somali misalnya dibilang rambutmu kriwil keriting misalnya, itu tidak nyaman. Nah, itu bagian dari bullying. Yang bisa jadi untuk mereka yang berasal dari kultur berbeda itu hal yang biasa saja. Nah, tetapi dipertemukan antara misalnya kami yang dari Asia, ada dari Afrika, ada yang dari misalnya negara lain, negara Eropa lainnya. Untuk jadi kalau di Indonesia bullying itu begitu. Itu satu. Dan itu benar-benar menjadi catatan guru untuk diterapkan dalam proses pembelajaran ataupun permainan di lembaga pendidikan. Berikutnya tentang dukungan. Bagaimana guru bertanya kepada orang tua, bagaimana guru di sekolah itu bisa memfasilitasi tumbuh kembang anak agar menjadi mandiri. Saya contohkan tadi misalnya berpakaian, kemudian makan. Jadi memakan misalnya belepotan, nggak apa-apa misalnya. Makanya kalau dulu kalau nggak salah ada istilah kotor itu baik misalnya. Itu sebenarnya berawal dari itu bagian dari prinsip bahwa itu bagian dari proses belajar. Jadi tidak selalu bersih itu bagus. Misalnya kotor juga ada dalam konteks tertentu bisa jadi bagus. Nah, hal-hal kayak gini ditanyakan oleh sekolah supaya pendapat kita, kebiasaan kita itu diakomodir. Meskipun tidak kemudian sekolah pasti mengakomodir karena Finland juga punya kultur, punya policy tersendiri misalnya. Kemudian soft skill tadi saya contohkan tentang big decision dan juga small decision. Sejauh mana anak sering diberi rangsangan, stimulan untuk berpikir, berinisiatif, dilibatkan dalam mengambil keputusan misalnya. Karena belum tentu pilihan orang tua yang menurut orang tua bagus, kemudian menurut anak pasti yang mereka inginkan. Kadang kita itu tidak melibatkan mereka. Ada lagi misalnya kalau Bapak Ibu baca tentang pendidikan di Finland, katanya tidak ada PR, menurut saya tidak tepat. Sebenarnya bukan tidak ada PR, tapi PR itu tidak selalu bersifat akademik. Jadi misalnya ini pembelajaran tahun 2020 kemarin ketika online learning anak saya kelas 2 SD, itu supaya tidak terpaku di depan gadget, itu pagi ada pelajaran namanya IS, Environmental Studies. Itu suruh keluar, kamu keluar ke danau atau ke hutan, sekitar kan di sini banyak hutan, kamu keluar, coba ada nggak mainan ranting atau batu atau pohon pinus atau daun atau apapun yang bisa kamu buat, kamu maksimalkan untuk misalnya membuat
seperti sarang laba-laba misalnya. Nah, dan itu pendekatannya proses, nggak hanya dilihat hasilnya, tapi dipotret, bahkan divideokan sejak awal misalnya bagaimana dia memilih, menemukan semua materi, ada batu, ada daun, ada apa misalnya, dan hasilnya begini. Atau misalnya membuat kerajinan, ini yarn, benang, misalnya. Kita boleh membantu, tetapi bukan dominan. Anak tetap yang misalnya, kakak mau bikin apa? Saya mau bikin ini, seperti misalnya dicontohkan guru, dia beli sini. Oke, ayo ayah antar ke Tokmani, kayak supermarket, kayak Indomaret gitu, untuk beli benangnya misalnya. Terus ini pakai kayu ayah, ya udah kita keluar, kita pakai tang untuk motong-motong kayu di dekat hutan dekat rumah misalnya. Saya mengawali, kemudian dia melanjutkan sampai jadi seperti ini. Jadi intinya PR itu tidak selalu kemudian matematika, fisika, sifatnya akademik. Atau misalnya bahkan ini waktu masih preschool, ada PR yang sifatnya menurut saya tidak seperti PR misalnya. Coba kamu bermain dengan mainan favorit kamu. Mainan favorit kamu apa misalnya? Ini boneka, anak saya bilang ini namanya Juliana. Saya tidak tahu kenapa dia kasih nama Juliana. Kemudian ini Teddy, kemudian suruh foto itu. Terus suruh divideokan, suruh cerita, ini siapa, ini ngapain, kami lagi apa misalnya. Atau PR yang berbasis pada hobi. Hobi kamu apa? Kemudian coba lakukan misalnya. Anak saya hobinya main Lego. Nah, oleh gurunya diarahkan, oke, karena kamu sukanya Lego, coba kamu bikin semacam kompleks, ada bangunannya, ada pintu masuk, ada pintu keluar, kemudian praktekkan misalnya, kamu bikin bangunan apapun yang menurut kamu itu perlu dalam sebuah kompleks perumahan atau apa. Nah, ini pintu masuk pakai, kemudian bola dimasukkan dari sini, kemudian bagaimana bola itu bisa keluar sampai pintu keluar sini misalnya, dan itu divideokan, dan itu yang dikirim ke gurunya. Artinya PR lagi-lagi menyenangkan. Kenapa? Karena itu sesuai dengan hobi dia. Bukan sesuatu yang katakanlah harus akademik. Nah, bagaimana dengan sifatnya yang sifatnya penghargaan? Anak saya, Hermes Nabila, pernah memperoleh penghargaan sebagai dan ini sifatnya bukan kompetitif. Karena ini berdasarkan catatan guru dengan melihat perilaku sehari-hari di kelas ataupun ketika mereka bermain di playground. Juni 2018. Ini anak saya kelas 5, jadi karena usianya belum cukup, dia di Ciputat kelas 6, sampai sini dia turun. Kelas 6 itu malah sudah hampir ujian nasional, sama gurunya suruh ujian dulu, dia ternyata nggak boleh, karena di sini kalau usia belum cukup tetap harus masuk. Nah, ternyata dia turun kelas, jadi kelas 5. Nah, dia kelas 5, akhir tahun dia dapat award, Vista Award. Jadi Parent Association itu memberikan semacam apresiasi bagi siswa yang bisa menunjukkan perilaku positif, suka menolong dan sebagainya. Ini positive attitude, good work ethic, working cooperatively dan sebagainya. Artinya yang dinilai bukan hanya aspek-aspek terkait scoring atau misalnya kemampuan akademik. Nah, tahun berikutnya gantian adiknya yang dapat penghargaan seperti ini. Atau ada juga misalnya penghargaan untuk yang misalnya karena kebetulan ada misal atlet hoki dia waktu itu kelas 7 kemudian hokinya itu juara gitu, itu ada penghargaan misalnya. Lagi-lagi bukan berarti tidak ada PR, bukan berarti tidak ada penilaian, tapi selalu tidak melulu soal akademik. Nah, penilaian akademik itu ada. Ini saya contohkan, ini namanya Wilma. Wilma itu seperti platform untuk komunikasi guru dan orang tua. Jadi ada email, ada informasi apakah datang terlambat, apakah dia mengumpulkan tugas atau tidak. Itu informasinya lengkap dan kita diharapkan setiap hari harus ngecek karena selalu ada info misalnya, oh Hermes Nabila hari ini terlambat mengumpulkan tugas. Oh Berta hari ini terlambat sampai sekolah misalnya. Kemudian kita konfirmasi, Kak, kok di Wilma ada informasi kalau kakak telat? Emang tadi berangkat jam berapa? Ya bisnya tinggal jadwal bisnya molor atau padahal biasanya di sini tepat. Oh, bukan jadwal bisnya kali. Ya ayah, aku ngambil bis yang terlalu mepet. Nah, itu jadi pelajaran. Artinya ini menjadi sarana
komunikasi dengan orang tua yang sangat efektif. Termasuk misalnya ada scoring misalnya. Dan skor di sini ketika nilainya bagus, misalnya anak saya ini matematika dapat 10, dia juga tidak terlalu excited. Seperti halnya teman-temannya ketika dapat nilai 10, dia tidak kemudian merasa lebih baik dari temannya. Atau ketika dapat nilai 6 misalnya, ada nilai 6 bahasa Inggris. Dia santai saja. Dia dapat nilai 6 juga di sejarah. Dia suruh anak SD kelas 6 ini suruh cerita tentang perang dingin. Di kelas 6 suruh cerita tentang perang dingin. Baca artikel, suruh presentasi. Ini kan slideshow. It's so complicated. Dia bilang, ya udah, itu bukan ibaratnya prestasi yang memalukan karena nilainya kurang. Enggak, itu hanya indikator. Oh, masih harus bekerja keras. Itu saja, bukan tidak selalu menjadi satu-satunya tolok ukur. Jadi penilaian belajar di sini adalah lebih mengutamakan pada apa yang disebut dengan parent-teacher meeting. Jadi setiap akhir semester orang tua diundang, kemudian ditanya di rumah anak Anda gimana. Dan itu tiga pihak. Jadi ini duduk bersama antara orang tua, kemudian anak. Dan anak sebelum parent-teacher meeting ini diberi form sekitar 3 halaman untuk diisi. Misalnya bagaimana sosialisasi dengan teman-teman, apakah nambah teman atau tidak, punya teman baru atau tidak, bagaimana menjalani pembelajaran, apakah ada masalah atau tidak. Ini self-assessment, lagi-lagi self-assessment. Kemudian guru menyampaikan berdasarkan observasi saya selama misalnya Hermes atau Berta di kelas, itu seperti ini. Bagaimana di rumah? Dan orang tua cerita, oh kalau di rumah begini. Artinya penilaian itu tidak dilakukan secara sepihak hanya oleh orang tua, oleh guru. Jadi orang tua juga berkontribusi dan anak juga diberi kesempatan untuk berpendapat bahwa misalnya anak saya beberapa kali dia telat mengumpulkan tugas misalnya. Saya kalau online learning agak bermasalah karena begini misalnya. Oh ya, tidak hanya kamu misalnya. Kamu tidak perlu mengkomparasikan dengan orang lain, tetapi apa yang bisa kamu lakukan sekecil apapun misalnya. Bagaimana mengatasi kebiasaan menunda misalnya. Dan itu kita bahas bersama. Dan ini dianggap lebih penting dibanding sekedar misalnya skor seperti ini misalnya. Nilainya 7, nilai 8 dan sebagainya. Karena ini yang paling komprehensif karena dari multi direction, dari banyak sisi. Berikutnya, apa yang membuat pendidikan di Finland itu menarik dan menjadi sangat istimewa? Pak Tolha, sebelum lanjut ke situ, apa kita jawab beberapa pertanyaan dulu Pak Tolha mungkin? Oh, nggih, terus nanti saya nih. Gimana baiknya, Pak? Iya, jadi ada beberapa pertanyaan ini Pak Tolha mungkin sebelum lanjut ke situ. Okay. Misalnya gini, pada saat sekolah tingkat SD, mix bahasa Inggris bukan bahasa suami dan Finnish only atau di mix, Pak? Ini saya tanya, Pak. Jadi begini Bapak Ibu, ada sedikit perbedaan antara Tampere dengan kota-kota besar. Kalau di Helsinki, kota besar, itu karena imigran itu relatif besar, banyak, jadi yang ngantri pengen masuk sekolah internasional itu panjang. Makanya daripada ngantri lama, anak-anak yang ikut orang tuanya dan tinggal di sini kurang dari 5 tahun, itu disarankan ikut public school, masuk yang berbahasa Finnish. Jadi mau nggak mau ya au nggak ngerti apa-apa, tapi lama-lama ya namanya anak kan biasanya cepat. Nah, sementara di Tampere tidak. Kalau tinggal di sini kurang dari 5 tahun, justru disarankan masuk Vista ke international school yang sebagian besar 60% berbahasa Inggris. Jadi asumsinya ya misalnya anak saya yang nomor 2 itu karena dia dari kita datang itu dia kelas 1 naik kelas 2, bahasa Indonesia belum sepenuhnya lancar, bahasa Inggris juga au hanya tahu dari YouTube. Jadi ya kadang dia, ayah aku tidak tahu ada PR, it's okay ya misalnya. Makanya saya rutin berkomunikasi dengan guru, tolong kalau ada yang mungkin PR komunikasi, dan itu efektif banget itu dengan Wilma itu. Jadi dan memang difasilitasi dan gurunya sangat sabar. Dan bagusnya lagi di sini ada namanya transition class. Jadi anak-anak yang backgroundnya itu dari non-Finnish, bukan orang Finnish, dimasukkan ke kelas transisi supaya mereka beradaptasi dengan pembelajaran di Finland. Dan itu memang pakai bahasa Inggris, mostly pakai bahasa Inggris. Jadi lebih mudah beradaptasi, bukan pakai Finnish.
meskipun ada pelajaran finish dan pelajarannya pun menurut saya sangat simpel, hanya misalnya suruh melafalkan beberapa kata vocab finish. Jadi adaptasinya insya Allah kalau anak-anak cepat, apalagi yang daycare kan sebagian besar di sini bahkan tidak hanya swasta yang pakai bahasa Inggris, dan itu pun jumlahnya tidak banyak karena sekolah segini sebagian besar di manage oleh negara. Jadi sebagian besar kalau daycare ya pakai bahasa Finnish. Anak saya dia alhamdulillah sudah lancar. Bukan berarti karena anak saya pintar, bukan, tetapi lebih karena lingkungan dia anak-anak Finnish, berbahasa Finnish, gurunya pakai bahasa Finnish, apalagi nonton YouTube, nonton apa itu juga di sekolah kan juga pakai Finnish, jadi dia jauh lebih cepat. Ini ada lagi Pak Tolha, dari Bu Alfia ada. Assalamualaikum, bagaimana caranya merubah anak yang terlanjur masih banyak bergantung pada orang tuanya agar bisa mandiri? Ini sebenarnya ahli parenting yang bisa menjawab. Artinya kalau dalam dunia pendidikan ada istilah pembiasaan ya Pak. Minggu kemarin di kelas saya itu ada mata kuliah perbandingan pendidikan. Saya undang teman yang alumni Jepang, dan di Jepang itu ada pembiasaan selama setahun kelas 1 itu diminta untuk ngitung. Hitungannya itu tidak banyak, karena yang paling krusial bukan hanya bukan soal benar tidaknya, ketepatan menjawab hitungannya 1 tambah 1, 2 tambah, bukan, tetapi pada disiplinnya. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2 itu kadang dengan bahasa Jepang itu diulang-ulang selama setahun, kadang bosen itu. Tapi lama-lama justru itu kenapa? Sebenarnya lebih pada penerapan pendisiplinan saja misalnya. Nah, di Finland pun begitu misalnya. Tadi saya contohkan tentang bagaimana menanamkan tentang tanggung jawab, pakai halari. Saya kadang kalau misalnya, kan kadang saya selalu nawarkan, kakak mau dianterin ayah atau ibu? Ayah. Nah, sementara saya harus segera ke kampus misalnya. Dia pakai halarinya itu lambat kali. Dek, buruan. Ayah tidak sabar. Padahal itu justru proses anak untuk kadang saya maksa, ayo tak pakain ayah. No. Ibunya bilang, jangan. Enak aja, man. Itu saya pengennya segera cepat, tapi ada nilai-nilai yang, ini anak proses belajar mandiri. Karena di sekolah dia sama sekali tidak akan dibantu oleh gurunya, itu ya dibiarin aja. Kalau misalnya teman-teman udah keluar main, sementara dia masih lambat, masih pakai, apalagi halarinya itu kan bawahnya ada talinya dan harus diikatkan ke sepatunya, dan sepatunya pun bermacam-macam. Ini sepatu winter, ini sepatu kalau hujan, ini sepatu kalau misalnya hujan badai, salju dan sebagainya. Jadi bermacam-macam, dan itu butuh sangat-sangat. Kita sama semua ya Pak, sandal jepit semua udah. Jadi memang kalau sudah terlanjur ya memang ya seperti misalnya anak saya yang sudah menikmati susahnya pembelajaran di Indonesia. Mohon maaf saya katakan susah karena PR-nya banyak. Begitu pindah ke sini santai itu. Saya agak dalam tanda kutip agak khawatir ini kalau terlalu santai begini nanti kembali ke Indonesia bisa jadi mengalami culture shock lagi. Kaget itu, wah Indonesia bukunya banyak, tasnya bejibun berat. Iya, anak saya ngalami gitu Pak. Waktu pertama di Inggris seneng banget dia, semangat sekali sekolah. Begitu balik stres, karena ya itu di sana lebih santai, di sini lebih. Dan itu yang itu dialami teman-teman yang misalnya pernah hidup atau belajar di luar negeri. Perpindahan dari Indonesia ke luar negeri sangat mudah. Karena saya tanya syaratnya apa? Apakah saya harus melampirkan rapot yang ditandatangani? Enggak. Kamu cuma ngasih finish identity number yang kita peroleh ketika sudah dapat resident permit atau visa. Kemudian itu menunjukkan usia dan sebagainya. Selesai. Cuman itu ditanya ID itu tok. Nggak ditanya sudah sampai mana pelajarannya, nilainya berapa, nggak ada. Nah, yang menjadi challenging nanti ketika pulang Indonesia harus ada rapot yang ditandatangan, tertranslate lah, tanda tangan kedutaan lah, surat keterangan. Beda memang Pak. Aduh, iya Pak. Ada lagi nih Pak. Pak Toha. Sebentar. Kalau untuk tanya rekamannya dikirim linknya lewat email masing-masing nggak Pak Ibu? Saat Anda daftar. Kemudian kalau enggak nanti yang kita kirimkan juga ke mana, ke grupnya selain itu ya. Buat Hauli punya mimpi bisa sekolah di Finlandia atau anak sekolah di sana. Amin gitu Pak ya. Ya ini Pak izin bertanya, apakah sebagai orang tua salah bila menargetkan anaknya bisa berenang, memanah, ilmu bela diri, dan berenang di saat usia SD dengan niat untuk kebugaran dan bertahan diri? Gimana tuh Pak Toha?
Ya, ini pertanyaan yang menurut saya juga challenging. Pertanyaan tidak mudah dijawab. Karena begini, Pak. Di Finland itu passion, minat anak itu prioritas. Makanya ada istilah, kalau daycare itu ada istilah best of child. Kurikulum untuk anak usia dini itu prinsipnya best of child. Jadi passion dan minat anak itu benar-benar diprioritaskan. Makanya anak pengen apa misalnya. Jadi tidak ada anak-anak pengen, oh saya ingin seperti dia. Ada role model itu hampir tidak populer di Finland. Karena mereka pengen, oh saya pengen ini kok misalnya. Makanya misalnya kalau kita kenal Finland itu kan ada Mika Hakkinen misalnya yang pembalap F1 atau Kimi Räikkönen. Saya tanya di sini, kamu tahu nggak teman-teman? Tahu Kimi Räikkönen siapa sih? Nggak populer. Kamu tahu nggak Mika Hakkinen? Enggak, ya, karena public figure itu nggak menarik di sini. Karena setiap orang fokus dengan apa yang menjadi passion dia. Nah, ini satu sisi positif karena anak kemudian minatnya tersalurkan, dikembangkan. Tetapi menjadi cukup tantangan bagi kita misalnya ketika terkait misalnya hal yang sifatnya keagamaan. Karena mau nggak mau kayak sholat, puasa, itu kan juga awalnya termasuk pembiasaan. Sebelum pembiasaan kan dipaksa juga kan Pak. Nah, ketika mereka menemukan di sekolah temannya tidak puasa, bahkan ada guru yang karena mungkin pemahaman tentang agamanya itu beda, di sini sekuler, bahkan ada misalnya beberapa meskipun tidak banyak misalnya ateis, jadi agama itu sesuatu yang aneh. Kamu kok mau sih puasa sekian jam? It's so weird misalnya. Apa itu agama? Misalnya. Dan bagi kita kan menjadi cukup menantang. Apalagi di sekolah itu kan diberi makan siang dan itu wajib. Saya pernah nego dengan gurunya, boleh nggak anak saya tidak puasa? Oh ini ketentuan dari kota. Kalau anak tidak makan, maka guru dianggap bersalah. Waduh, kalau kayak gitu ini bisa malah anak saya kalau puasa jadi menimbulkan masalah misalnya. Makanya saya berpikir lebih panjang. Awalnya saya pengen ngeyel, enggak apa-apa, saya bisa membuktikan bahwa puasa itu baik. Tapi karena saya berpikir begini, jangan sampai kemudian orang Islam, misalnya, mohon maaf karena saya Muslim, orang Islam kemudian dianggap tidak taat aturan. Nah ini kan yang rugi bukan saya, tetapi orang-orang Islam yang akan ke Finland. Nah mereka tidak melakukan apa-apa, tapi kena imbas dari image yang saya ciptakan kan, malah saya melakukan hal yang tidak positif. Akhirnya ya udahlah Kak, kalau di sekolah makan, kalau libur, kalau akhir pekan puasa. Akhirnya itu yang jalan tengahnya. karena anaknya masih kecil ya Pak. Kelas 6 berarti 12 tahun Pak. Sebenarnya ya perempuan sudah wajib lah, tapi ya mau nggak mau ya saya ikut Darul Mafasid Muqaddamun. Saya menghindari madorot Pak. Oke. Baik, ada lagi Pak, bagaimana menanamkan mindset kepada diri sebagai madrasah pertama dan utama pada anak-anak agar tidak ada unsur pemaksaan sehingga anak bisa merasa bahagia. Enggak. Saya mengalami saya personal mengalami misalnya. Istri saya begitu saya pulang dari Australia 2010, terus 2011 istri saya minta, "Ayah, aku mau kuliah S2." Oke, kuliah di UNJ. Nah, keluarga saya itu termasuk yang, atau beberapa teman juga komentar, "Ngapain ibu rumah tangga kok kuliah?" misalnya. Nah, tapi jangan salah. Ibu itu sekolah pertama. Kalau kita pengen anak kita cerdas, ya cerdaskan istri ya. Prinsip saya begitu. Jadi meskipun istri saya misalnya dia bukan PNS atau tidak bercita-cita jadi pegawai atau jadi dosen atau apa, pendidikan itu salah satu cara untuk mencerdaskannya. Memang tidak harus sekolah sih, tetapi itu menjadi salah satu cara untuk kalau pengen anak kita cerdas, ya istri dicerdaskan. Kenapa? Karena saya bilang ke istri, tolong saya minta keikhlasan kamu tidak tinggal di rumah merawat anak. Sementara saya pun, biar untuk soal misalnya Maisah, insya Allah biar saya pun panting pulang misalnya. Artinya interaksi antara anak itu kan lebih banyak dengan ibu, bukan hanya dengan ayah. Nah, misalnya, makanya ibu juga harus pinter. Makanya ibu juga harus wawasannya luas. Makanya mohon maaf, kita budaya patriarki ya. Jadi yang penting kalau laki-laki sekolahkan setinggi-tingginya, kalau perempuan paling ya kasur, dapur, sumur misalnya. Itu kan segitiga emasnya kan itu misalnya. Tidak harus selalu begitu, ada opsi lain misalnya. Karena kalau pengen mencerdaskan anak ya cerdaskan istri. Nah, itulah menurut saya memaknai Madrasatul Ula bahwa ibu adalah sekolah pertama. Jadi makanya istri saya lebih tahu bagaimana bergaul dengan anak, bagaimana misalnya apalagi kemarin Agustus
melahirkan, dia bisa berbahasa Finnish, dia ngobrol dengan dokter lancar, saya jadi malah bengong, nggak ngerti apa-apa misalnya. karena dia bisa lancar berkomunikasi tentang apa yang harus dilakukan. Karena orang sini lebih nyaman menggunakan berkomunikasi dengan bahasa mereka dibanding bahasa Inggris. Baik. Ada dari Bu Wiwin ini Pak Tolha, saat pandemi teknis parent teacher meeting bagaimana ya? Nah, nanti kita akan masuk sampai sana. Okay. Nanti akan. Baik, ini ada lagi. Kalau Pak Agus ini sangat bagus kata beliau. Semua tanggung jawab sesuai dengan porsinya. Adik orang tua bertanggung jawab, sekolah juga bertanggung jawab. Ini kayaknya komentar aja Pak, bukan pertanyaan. Kemudian mohon info apa kriteria suksesnya pendidikan Pak? Kalau sebenarnya ini jawaban formal atau jawaban personal? Kalau jawaban formal kan ya kembali ke visi misi lembaga pendidikan, misalnya mereka pengen mencetak generasi yang seperti apa misalnya. Itulah kenapa sering saya katakan kalau misalnya teman-teman, Pak, kata Evinan bagus ya, saya punya sekolah gimana? Ya tujuan Bapak Ibu bikin sekolah itu apa misalnya. Nah itu yang menjadi titik tolak, titik awal. Karena visi misinya begini, maka saya harus merekrut guru yang seperti apa, manajemennya bagaimana, pendekatannya bagaimana, metodenya apa misalnya. Tapi kalau misalnya tidak melakukan itu ya akhirnya ngambang misalnya. Tapi kalau misalnya kembali ke keluarga, pendidikan yang tujuan pendidikan yang ideal ya kalau menurut saya kembali ke masing-masing. Ada yang memang orang tua misalnya, saya pengen anak saya sukses karir, sekolah di sekolah-sekolah favorit misalnya, masuk ke kampus favorit sebelum ikut SNMPTN di misalnya ikut program bimbingan belajar khusus intensif misalnya supaya bisa nembus ke kampus-kampus elit misalnya. Karena apa? Kampus-kampus elit itu jaringannya luar biasa, ikatan alumninya keren-keren, punya perusahaan misalnya. Jadi mendefinisikan kesuksesan anak pendidikan misalnya pada alumni atau pekerjaan misalnya. Tapi ada juga yang enggak, saya yang penting ilmu itu tidak lebih penting daripada adab, maka akan saya masukkan ke pesantren misalnya. Jadi enggak pinter enggak apa-apa, enggak harus keluar negeri enggak apa-apa, tapi yang penting dia andap asor, tawadhu dan sebagainya kan ada. Maka pendidikan yang baik itu seperti apa? Saya yakin Bapak Ibu kembali ke masing-masing. Bagaimana sih atau apa sih yang masing-masing? Okay. Kalau menurut saya begitu. Kalau saya itu bahkan untuk anak yang berbeda, target pendidikannya beda-beda, Pak. Nyata. Kayak anak saya pertama itu mas dengannya sains, juara olimpiade ini itu, akhirnya dia sekolahnya sekolah yang itu, ya memang akademis yang paling penting. Alhamdulillah baru diterima di insan cendekia kemarin. Tandanya ranking 1, ranking 2 nasional SMA-nya. Anak kedua itu nggak begitu suka pelajaran. Akhirnya ke pesantren, akhirnya ke tahfidz Quran di Cikarang itu. Nanti anak ketiga beda lagi nih, ini anaknya agak maunya sendiri gitu. Jadi bisa jadi untuk tiap anak itu tujuan pendidikannya berbeda-beda gitu. Tergantung apa anaknya juga gitu. Ada lagi nih Pak Udang. Sebentar Pak Faiz, dalam dunia pendidikan ada istilah talent mapping. Jadi kita mengidentifikasi bakat dan minat anak kita. Nah, dan misalnya anak kecenderungannya kemana, ya itu yang diperkuat. Seringkali kita ngelihat rapot anak matematika 9, bahasa Inggris 6, ya digenjot malah bahasa Inggrisnya, supaya bahasa Inggris sama dengan matematikanya 9. Nah, pendekatan lain, kenapa justru yang digenjot itu harusnya yang memang dia passion dia di situ, bahasa Inggrisnya sudah 9 kok, ya udah itu saja, matematika mau 3 atau 2 sekalipun, yang passion dia di situ misalnya. Nah, dengan talent mapping itu orang tua bisa memfasilitasi. Oh, dia memang bakatnya di situ kok. Ya seperti misalnya Pak Faiz lakukan misalnya. Kan nggak mungkin anak yang pertama pinter eksak kemudian yang kedua kamu harus seperti kakakmu. Makanya ada istilah labeling dalam dunia pendidikan. Memberikan label. Oh, kamu bodoh. Lihat tuh kakakmu. Nah, misalnya komparatif mindset itu perlu dikurangi misalnya bahwa tidak perlu membanding-bandingkan antara satu anak dengan anak lain. Ini pada semangat semua nih Pak. Waktu hari banyak pertanyaan Pak. What is the well planned and tight in recruiting educating teachers? Ini yang kita masuk ke berikutnya Pak. Ya Pak, silakan Pak. Jadi yang lain Pak.
yang membuat pendidikan di Finland itu spesial menurut saya itu karena rekrutmen guru dan pelatihannya yang menurut saya terencana dan ketat. Terencana dan ketat maksudnya begini. Pertama itu yang disebut milestone pertama itu bagi calon guru itu ketika mereka menentukan bahwa saya akan menjadi guru, maka saya harus kuliah di jurusan teacher education. Nah, di sini untuk merekrut guru itu kalau ada yang bilang, sering saya baca artikel online itu bahwa yang masuk pendidikan guru adalah siswa-siswa terbaik. Bukan. Yang masuk pendidikan guru yang terseleksi adalah mereka yang paling sesuai dengan kriteria, dengan tipikal bidang atau jenjang pendidikan yang mereka pilih. Jadi misalnya gini, jadi di sini saya tuliskan ada wakafah. Wakafah itu tes masuk berisi multiple choice, ada berapa ratus soal itu, dan kebanyakan interview studi kasus. Dan itu tes tertulis. Mereka yang dapat skor, ada passing grade-nya, yang skornya mencapai passing grade, skor minimal, itu lanjut interview. Nah, dan saat interview inilah kemudian ditanya, misalnya ngambil calon teacher education untuk early childhood misalnya. Dalam interview diberikan misalnya studi kasus, dan kemudian misalnya diidentifikasi, oh orang ini cenderung main kasar misalnya, karena dia percaya dengan corporal punishment. Dalam dunia pendidikan ada istilah corporal punishment, pendisiplinan dengan pendekatan fisik, main pukul apa misalnya sejenis kayak gitu supaya anak tertib misalnya. Ini dianggap tidak cocok untuk menjadi guru early childhood, guru PAUD, maka tidak lolos meskipun misalnya skornya tinggi, dia pintar ngomong dan sebagainya misalnya. Kenapa? Karena punya karakteristik yang tidak relevan dengan kebutuhan untuk menjadi guru PAUD. Itu yang pertama. Jadi yang lolos bukan yang terbaik, tapi yang paling sesuai. Yang kedua, atau misalnya milih jurusan pendidikan guru karena orang tua saya guru, bapak saya guru, ibu saya guru, kakak saya guru, ya saya mau nggak mau saya jadi guru. Itu bukan alasan yang make sense untuk orang sini. Bukan berarti kalau orang tuamu guru terus kamu punya sense keguruan yang hebat, belum tentu misalnya. Tidak selalu, karena skill seperti itu bukan genetik, bukan keturunan misalnya. Yang kedua, selain rekrutmen yang sangat ketat, juga pembelajarannya juga lama. Jadi di sini guru itu, apalagi misalnya kepala sekolah, selain S1, semua guru mulai guru SD, pendidikan dasar itu S2. Semuanya S2, minimal S2. Yang S1 itu hanya PAUD. Itu pun harus plus sertifikat keterampilan macam-macam. Sekolahnya lama dan tugasnya banyak misalnya. Dan itu berpengaruh terhadap mental, rasa tanggung jawab mahasiswa calon guru. Kemudian ada yang namanya additional certificate. Ada tadi saya sampaikan. Ada misalnya karena di sini PAUD itu mengkombinasikan antara pendidikan, pengasuhan, nutrisi, kesehatan, psikologi, maka personilnya juga menyesuaikan dengan fungsi-fungsi itu. Maka misalnya di PAUD, dia tidak cukup hanya dengan S1 early childhood misalnya, tetapi ada yang namanya higiene pasi. Kenapa? Karena di daycare itu butuh orang yang ahli nutrisi, karena ada makan pagi, ada makan siang, ada snack time, ada kasih snack sore. Dan itu yang tahu itu ya orang-orang yang training higiene pasi itu. Atau misalnya practical nurse, bagaimana memperlakukan anak-anak misalnya, terkait misalnya keselamatan dan sebagainya. Dan itu, atau NCAPU tentang P3K, ketika di sekolah terjadi misalnya kecelakaan misalnya, itu bagaimana meresponnya. Dan itu trainingnya lama, 2 tahun. Itulah makanya guru itu bukan pekerjaan yang misalnya saya minggu depan ngajar ya misalnya, saya mungkin di kita itu terbiasa. Di sini tidak ada. Yang berikutnya, setelah rekrutmennya ketat, training dan pendidikannya lama dan susah, kemudian tambah sertifikat macam-macam, baru diberi yang namanya teachers autonomy. Di sini guru punya otoritas besar. Mereka mengembangkan
desain kurikulum. Mereka juga yang melaksanakan, mereka juga yang menilai bersama dengan kepala sekolah. Makanya di sini guru pasti bisa menyusun kurikulum. Karena kurikulum sebagian besar, porsi terbesar itu disusun oleh guru. Ada misalnya panduan misalnya bahwa nilai-nilai yang sifatnya nasional atau misalnya dari departemen atau pemerintah kota, tapi porsi terbesar adalah otoritas guru untuk bagaimana mendesain kurikulum. Sehingga dengan begitu guru di sini itu 90%, ini penelitian tahun 2017, 90% guru itu tidak berganti pekerjaan. Mereka nyaman dengan situasi, dengan working condition, dengan situasi lingkungan kerjanya, dengan gajinya, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya, guru di Finland itu mereka tidak ganti pekerjaan, mohon maaf, bukan semata-mata karena gaji tinggi, tetapi karena sejak mereka memutuskan untuk masuk pendidikan calon guru, itu sudah memahami betul, kalau nanti jadi guru, itu tanggung jawabnya ini. Haknya ini misalnya. Cuman ini memang dengan catatan ini 98% itu untuk jenjang pendidikan dasar ke atas. Kalau yang PAUD memang tidak sebesar ini persentasenya. Nah, sekarang terkait misalnya COVID. Kalau di Finland itu termasuk kemarin ketika dirilis tentang World Happiness Report itu, Finland termasuk negara paling tangguh, dianggap paling tangguh menangani COVID. Dan dari sisi pendidikan bukan berarti tidak berimplikasi sama sekali, tidak berdampak sama sekali, tetapi termasuk menurut saya manajemennya luar biasa bagus. Tetapi ini bukan semata-mata karena satu faktor misalnya, tetapi karena ada banyak aspek menurut saya. Yang pertama, aspek government system, jadi sistem pemerintahan, sistem ekonomi misalnya, bahwa kalau guru kehilangan pekerjaan, misalnya kontraknya habis, per bulan ini misalnya, dia tinggal lapor ke Kela. Kela itu kalau kita jaminan sosial. Lapor ke Kela. Saya per bulan ini belum dapat kontrak baru. Saya tidak punya pemasukan. Nah, Kela memberikan subsidi berapa ratus euro. Kemudian ketika nanti dia dapat kerjaan baru, dia lapor dengan sadar, dengan kesadaran sendiri. Mulai bulan ini saya dapat kontrak baru, kerja di tempat mana, entah pekerjaan mengajar atau pekerjaan lain, sehingga tolong subsidi untuk saya dihentikan. Sehingga ketika misal kemarin ada misalnya toko-toko ditutup, sekolah pindah online, itu menurut saya tidak terlalu terpengaruh. Kenapa? Karena sistem workforce, sistem tenaga kerja di sini mengcover itu. Jadi ada atau tidak ada COVID, itu menurut saya sudah tercover oleh sistem. Yang kedua, dari sisi pembelajaran, pedagogiknya, teachers autonomy, guru punya otonomi besar. Mohon maaf. Guru punya otonomi besar untuk mendesain kurikulum. Makanya ada istilah di sini adaptive expertise. Jadi guru punya kemampuan untuk mengadaptasi kurikulum sesuai dengan situasi. Sekarang online, maka harusnya seperti apa. Termasuk misalnya tidak ada non-standardized test, karena guru melakukan penilaian continuous assessment, penilaian berbasis proses, tidak kemudian harus UN, makanya di sini kan tidak ada ujian nasional, tidak ada ujian kenaikan kelas, karena tiap hari dinilai, ini begini, kemajuannya dipantau oleh guru. Apalagi untuk daycare, karena di daycare itu daily life is learning. Jadi apa yang mereka temukan di rumah ya sama dengan sekolah. Makanya ketika misalnya orang tua memutuskan, karena daycare di sini tidak tutup, selama pandemi. Karena pemerintah sini percaya dengan statistik bahwa anak-anak itu kebal. Dan terbukti memang secara data jumlah yang terpapar, yang positif, yang meninggal, anak-anak sangat-sangat kecil. Jadi secara pedagogi itu tidak masalah. Kemudian dari sisi ilmu pengetahuan, kenapa Finland cukup tangguh? Karena pemerintah percaya betul dengan data yang disajikan oleh para ahli. Termasuk misalnya rapid test bisa cepat, namanya aja rapid. Kemudian data statistik. Kemudian pendekatan psikologis. Sehingga
istilah expert judgment di sini menjadi rujukan. Orang yang tidak bukan ahlinya nggak bakal misalnya share macam-macam. Dan ini kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini, trust, tingkat kepercayaan, tingkat kepatuhan warganya, atau non-toxic person. Non-toxic person itu misalnya begini, orang yang tidak tahu menahu tentang COVID, nggak akan pernah share tentang, oh hati-hati, di sana ada anu, di sana ada anu. Saya ikut beberapa grup WhatsApp badminton, research group, dan sebagainya, ada sekitar 4. Belum pernah selama 1,5 tahun COVID ini, belum pernah menemukan ada teman orang finish saya share tentang COVID. Yang itu saya tanya, kok di sini seperti adem-adem saja ya? Yuk, orang kalau bukan ahlinya ngapain? Gitu. Kenapa? Pak Faiz kan psikolog, mendalami psikologi, pasti lebih fasih menjelaskan bahwa ketika jangan-jangan kita itu sakit bukan karena COVID-nya, tetapi karena membaca sharing dari teman kita tentang COVID. Hati-hati di sana tambah, hati-hati di sini makin mengganas dan sebagainya. Orang jadi khawatir, imunnya turun, akhirnya jatuh sakit. Yang sakit karena COVID sedikit, dampaknya itu yang kemudian luar biasa lebih besar. Nah, di sini alhamdulillah yang saya lihat tidak ada. Bahkan bukan berarti tidak ada COVID, tetapi cara masyarakat memanage itu bagus, dan kesadaran misalnya pakai masker, kemudian berkumpul-kumpul itu mereka lumayan tinggi. Kalau di sini nih yang nggak ahli malah yang banyak saya menduga karena kita itu Pak, kita itu saking sayangnya dengan teman supaya teman itu hati-hati. Ini ada info ini, tapi begitu dikonfirmasi, kamu tahu dari mana? Bener nggak? Nggak tahu, saya cuma share. Nah, hanya ketika dikonfirmasi. Pak Talha, kalau kita jawab pertanyaan dulu, boleh Pak? Sebelum masuk ke D. Baik Pak, ini ada Bu Yani Rahma. Assalamualaikum, izin bertanya Pak, mendidik anak usia dini kan ibarat raja ya Pak? Itu seperti apa? Sedangkan kita juga perlu menumbuhkan kemandirian. Gimana Pak menumbuhkan raja yang mandiri ini Pak? Saya cenderung percaya bahwa ini adalah dipengaruhi oleh kultur. Dalam kultur Jawa ada istilah pertumbuhan anak usia dini, itu istilah kemratu-mratu, ya Pak. Jadi anak usia 3-6 tahun itu kan apapun keinginannya harus dipenuhi. Sehingga saking sayangnya orang tua, karena saking sayangnya mereka memenuhi apapun yang diminta. Sehingga misalnya nyon sewu, maaf Bapak Ibu yang misalnya hidup dengan mertua, dengan ayah ibu, dengan nenek dari anak-anak kita, seringkali tidak sepaham. Nenek itu kalau misalnya diminta uang, kasih karena saking sayangnya. Sementara kita, enggak, jangan dibiasakan, nanti hobi jajan misalnya. Kan nggak ketemu misalnya. Nah, sementara ada beberapa hal yang mungkin memang kalau misalnya kita merujuk pada agama, ada hal-hal yang misalnya negotiable tentang hobi atau mainan, menurut saya mungkin itu terserah dibebaskan. Tetapi kalau sudah soal, misalnya kalau yang muslim, soal sholat, soal puasa, soal hal yang sifatnya prinsipil, itu sudah nggak bisa dilanggar, sehingga apapun nggak boleh misalnya. Meskipun untuk anak usia dini kadang kita juga perlu paham batasan misalnya, atau misalnya kayak anak saya tanya, Daddy, do you know Yumala? Yumala itu God, Tuhan itu. Kalau bahasa Finnisnya kan Yumala. Apa itu Yumala? You know nothing. Misalnya, kalau loh, emang kenapa? Di sekolah tidak ada Yumala. Jadi kan mungkin dia dengar dari temannya atau gurunya, di sekolah itu tidak ada Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Tidak ada. Sementara kita punya keyakinan yang berbeda. Makanya anak adalah raja itu menurut saya perlu ditempatkan pada porsi yang tepat. Misalnya, termasuk misalnya ada istilah developmentalisme, perkembangan anak, bahwa usia sekian itu secara anatomis, secara fisik harusnya sudah seperti apa, terus secara psikis harusnya sudah bisa apa. Misalnya orang tua bisa merujuk ke situ, meskipun itu pun tidak selalu tepat misalnya, karena kita contohkan misalnya di dalam khasanah dunia Islam, anak usia 3 tahun sudah hafal Al-Quran, anak usia 5 tahun sudah jadi hafid misalnya. Itu kan sebenarnya kalau dari sisi perkembangan teori perkembangan sebenarnya kan tidak make sense, nggak klop gitu. Tetapi ternyata ada juga, berarti ada sisi-sisi yang mungkin kita perlu teliti lebih jauh, bahwa tidak selalu hal-hal yang sifatnya, kadang kan kita terlalu obsesif. Obsesif itu kita pengen anak kita misalnya dimasukkan ke, mohon maaf, sekolah Islam,
Kemudian saya pengen anak saya nanti lulus itu hafal Al-Quran 5 juz misalnya. Kemudian sampai anak-anak nggak sempat main karena setelah belajar sampai jam 3 sorenya les, malamnya privat, kemudian misalnya itu yang kemudian menurut saya perlu orang tua mempertimbangkan. Jangan sampai karena orang tua yang obsesif kemudian anak jadi korban. Kalau misalnya itu keinginan yang datang dari anak, itu menurut saya, menurut para ahli, nggak apa-apa. Termasuk misalnya calistung itu dianggap negatif ketika inisiatif atau keinginan untuk menguasai baca tulis justru dari orang tua. Orang tua pengen, oh anak saya harus segera bisa baca tulis. Tetapi dan itu dianggap negatif. Oh, dikursuskan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya itu keinginan itu muncul dari anak, itu tidak apa-apa. Karena ada penelitian begini, saya tahun 2019 ketika saya pulang ke Indonesia, ketemu di sebuah seminar internasional di Hotel Bidakara, ketemu dengan salah satu ahli gizi. Dia meneliti tentang bahwa air liur itu bisa dijadikan indikator untuk melihat apakah anak itu nyaman enggak dengan pembelajaran. Kalau misalnya diajari baca tulis, air liurnya itu misalnya mengandung apa, misalnya karena ini bukan keahlian saya, tetapi dia cerita bahwa dari kriteria dari air liur itu bisa dilihat, oh anak ini nyaman, anak ini tidak terpressure, anak ini mampu menjalani, sehingga dilanjutkan baca tulisnya nggak apa-apa. Dan ternyata setelah diteliti lebih lanjut, oh dia ingin sendiri, dia yang berinisiatif pengen sendiri, bukan orang tuanya. Sementara yang lain yang misalnya ini kok kayaknya stres, karena dari air liur bisa dibaca, bisa diidentifikasi tingkat stres. Oh ternyata ini yang pengen orang tuanya pengen ini itu, ikut lomba, ikut ini, ikut misalnya. Nah, maka kalau menurut saya kita perlu proporsional mana yang bisa kita bebaskan anak-anak untuk memilih. Misalnya anak tadi sampaikan anak seperti raja, seolah-olah semua keinginannya harus terpenuhi. Tetapi di sisi lain kita juga punya kita ada misalnya aspek agama, kita punya prinsip dan sebagainya. Menurut saya begitu Pak Faiz. Ya, terima kasih Pak Toha. Silakan Pak, lanjut Pak. Ini terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari pendidikan Finland? Seringkali ketika bicara tentang, atau misalnya dalam berbagai webinar tentang pendidikan Finland, saya minta audiens untuk searching dulu. Silakan searching di Google, di Yahoo, dan sebagainya, tentang sistem pendidikan Finland. Dan mereka selalu bilang, Finland itu terbaik. Indikatornya apa? PISA. Indikatornya apa? Misalnya ranking, dan sebagainya. Dan mereka lupa bahwa Finland juga punya drawback, punya sesuatu yang dalam tanda kutip ini butuh perhatian karena ada masalah juga ternyata. Misalnya pendidikan Finland itu dianggap terlalu rileks. Nah, pendidikan yang terlalu rileks itu dampaknya adalah memang passion anak menjadi istilahnya child center kalau pendekatan dalam dunia pendidikan. Passion anak itu best of child. Keinginan anak itu yang harus diprioritaskan. Minat dan bakat anak dikembangkan seluas-luasnya. Tetapi model seperti ini adalah kemudian membuat mental anak itu tidak setangguh dunia lain. Coba misalnya, nyun saya mengalami sendiri. Dulu saya MTS, SMA itu pasti SPP telat. Sehingga kalau ujian nggak dapat nomor dan harus duduk di depan atau di ruang BP misalnya. Jadi tontonan teman-teman. Jadi waktu SMP itu malu sebenarnya, ada 3 orang dan 2 orang dia malu, besok nggak sekolah. DO mereka kalau orang saya bilang mute, nggak lagi sekolah. Saya cuek saja. SPP urusan orang tua, bukan saya. Sementara teman-teman itu SPP-nya buat jajan dan sebagainya. Sebenarnya malu juga, tapi udahlah muka tembok aja. Alhamdulillah Allah memberi saya muka tembok, muka badak, jadi nggak malu dan dengan segala keruwetannya misalnya LKS nggak mesti beli misalnya. Nah dengan model-model apalagi misalnya sering dibilang dasar cah desa mangane telo bahasa Inggris orang ngerti lor kidul misalnya nggak tahu apa-apa misalnya. Saya merasa segala kekurangan itu, segala pressure itu justru membuat saya terbiasa susah. Bahkan kuliah jadi sambil jadi kuli dan sebagainya. Dan saya nggak pernah cerita sama orang tua. Nggak enak misalnya membuat mereka terbebani. Tetapi saya justru mikir, saya ini orang yang paling siap sukses. agak menghibur diri. Kenapa? Karena saya biasa susah. Kalau misalnya nanti hidup saya susah, udah nggak kaget. Sementara teman-teman yang biasa enak, belum tentu mereka siap susah. Jadi saya menganggap pendidikan Finland yang terlalu rileks ini justru ini jadi bom waktu. Jangan-jangan
Misal seperti anak saya sering ingatkan, kakak, ayo misalnya baca, saya mengenalkan P4, dulu P4 itu harus dihafalkan, ada Pancasila, Undang-Undang 45, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita akan kembali ke Indonesia dengan sistem yang seperti itu. Ketika di sini mereka sudah nyaman, santai, sesuai dengan passion mereka, semua terfasilitasi. Nanti kembali ke Indonesia kan butuh adaptasi lagi. Makanya tidak selalu misalnya Finland itu baik-baik dan baik. Yang kedua, karena Finland itu terlalu terbuka dengan imigran, maka kemudian gap antara terutama antara siswa itu menjadi tinggi. Mulai 2017 kalau nggak salah atau 2013, semula preschool itu tidak wajib, tetapi karena begitu masuk SD itu kemampuan misalnya beradaptasi, kemampuan membaca, kemampuan bersosialisasi dianggap kurang, akhirnya preschool menjadi wajib. Kemudian karena mulai 2006 terutama kan skor PISA Finland itu kan meroket, Finland mulai menjadi perhatian dunia. Ada studi banding dan sebagainya. Akhirnya apa? Banyak ahli mengatakan kita terlena, kita sibuk melayani pendatang untuk belajar tentang Finland ada apa sih, sehingga kita tidak sempat untuk mengembangkan apa yang misalnya dianggap baik, apa yang dianggap positif. Kemudian ada penurunan di aspek membaca kalau misalnya kita merujuk pada skor PISA. Kemudian ada yang sekarang sedang menjadi perdebatan adalah internasionalisasi, bahasa internasionalisasi. Jadi padahal arahnya mengarah ke komersialisasi. Finland Way atau apalah pendekatan yang berbau Finland itu sekarang jadi jualan yang sangat menarik. Sekolah-sekolah yang menerapkan, wah ini pendekatan Finland, kemudian menjustifikasi untuk bayar mahal, itu menjadi perdebatan. Karena apa? Kalau bagi orang Finland, pendidikan itu public goods, pendidikan itu kebutuhan masyarakat, jangan dibikin mahal, jangan dikomersilkan. Misal. Apalagi dengan kemunculan agen-agen yang membawa bendera Finland. Nah, secara teoritis, secara konsep begini, Pak. Apapun yang ada di Finland, baik, terbaik, atau apapun misalnya, ada orang Finland sendiri yang mengatakan bahwa, misalnya Pasi Salberg, apa yang sekarang ada di Finland adalah hasil dari 3 dekade pengembangan, kerja keras, semua pihak. Artinya bukan usaha instan. Kenapa? Ini berawal dari reformasi pendidikan tahun 70-an, misalnya 68 atau 70-an. Artinya butuh waktu yang lama sampai kemudian Finland sekarang dianggap bisa menjadi kiblat atau layak menjadi benchmarking pendidikan dunia. Butuh waktu lama, itu yang pertama, tidak bisa instan. Yang kedua, bahwa kalau misalnya Malinen bilang, we do not believe that simply modeling Finnish practices. Jadi kita nggak yakin bahwa misalnya mengcopy, menerapkan, mempraktekkan mentah-mentah apa adanya yang dipraktekkan Finland di konteks budaya, geografis, atau kalau di negara yang lain dengan situasi berbeda, itu hasilnya bisa sama. Maka butuh ada modifikasi misalnya. Atau misalnya Valjärvi bilang bahwa apa yang dicapai oleh Finland saat ini adalah akumulasi dari whole network of interrelated factors. Ini bukan faktor tunggal soal pendidikan saja. Ada tadi saya sampaikan ekonomi, politik, masyarakat, budaya, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita kok pengen mereformasi pendidikan hanya pendidikan saja, ya apalagi kemudian bahasanya meniru Finland, menurut saya masih banyak hal yang perlu kita kaji, perlu kita pelajari. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa sistem pendidikan Finland memang baik dengan segala prestasi dan keunggulannya. Namun belum tentu sistem dan praktek yang baik itu akan memberikan hasil yang sama ketika kita terapkan di Indonesia. Misalnya di sini tidak ada pengawas. Finland itu nggak ada pakai pengawas, pendidikannya bagus, gurunya maju, semuanya S2. Apa kemudian pengawas di Indonesia dihapus? Nggak semudah itu kan. Atau di Finland pendidikan itu di cover pajak sehingga masyarakat nggak bayar. Finland penduduknya 5,5 juta. Kita 267, coba bayangkan. Negara bangkrut kalau misalnya pendidikan gratis. Sementara di sini sampai S3 saya ini gratis. Kecuali S1, S2 memang untuk yang non-Uni Eropa bayar. Kemudian kalau ada jenengan semua mendengar istilah Finland terbaik. Orang Finland sendiri tidak mengatakan, itu yang bilang bukan orang Finland. Kalau baik bisa jadi. Tetapi kalau terbaik
Belum tentu, karena terbaik itu kan seolah-olah ada kompetisi, ada komparasi. Padahal situasi yang berbeda ya nggak bisa lah, nggak apple to apple istilahnya. Nah, jika ingin mengadopsi, butuh modifikasi sesuai dengan ciri khas dan konteks kita. Misalnya poin-poin yang dapat dipertimbangkan, misalnya dari Finland, peran stakeholder, ada negara, masyarakat, nilai-nilai yang diambil, misalnya penanaman karakter, kolaborasi, dan sebagainya. Misalnya saya contohkan di sini, misalnya kita analisa, kalau misalnya Pak jenengan misalnya ahli pendidikan atau memiliki lembaga misalnya, pengen menerapkan di Finland, nah, bikin ya mind map atau tabel misalnya aspek di Finland yang dianggap bagus apa, ini bisa diadopsi apa adanya atau perlu modifikasi atau justru tidak relevan. Nah, misalnya Anda menyelenggarakan FGD di internal lembaga Anda misalnya, ayo kita kupas pendidikan Finland misalnya seperti apa misalnya. Kemudian dimasukkan, oh di sini, oh zonasi, diadopsi atau modifikasi atau tidak relevan. Oh tadi misalnya tidak pakai pengawas misalnya, kira-kira mana? Oh tidak relevan misalnya. Ini hanya sebatas contoh. Saya pikir itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya yakin penjelasan saya tidak memuaskan dan mungkin tidak selalu akurat. Saya terbuka untuk misalnya diskusi dan ya ngobrol-ngobrol. Jangan bisa kontak saya di email, di Facebook, atau di WhatsApp. Terbuka kapan saja, insya Allah. Cuman kalau WhatsApp mungkin karena kita beda zona waktu. Sekarang ini 5 jam, lebih dulu Indonesia. Jadi mungkin respon saya tidak saat itu juga mungkin agak lemot. Jenengan sudah bangun, saya masih tertidur. Atau saya masih terjaga, jenengan sudah sare misalnya. Tapi dari mulai 28 Maret nanti, jam 3 pagi ada namanya daylight saving. Jadi karena waktu sudah mulai mendekati summer, waktu dipotong 1 jam, maju 1 jam. Jadi yang semula bedanya 5 jam menjadi 4 jam dengan Indonesia. Saya tidak tahu itu ada apa itu, kok ada waktu dimajukan. Oke Bapak Ibu, semoga jenengan semua tidak puas dan mencari konfirmasi dari sumber lain yang lebih kredibel, lebih akurat. Pak Tolha, ini ada 2 pertanyaan terakhir ini Pak. Ada yang menunggu jawaban pertanyaan saat pandemi, teknis parent-teacher meeting bagaimana ya Pak? Oh oke, mohon maaf. Parent-teacher meeting tetap terlaksana Bapak Ibu. Karena di sini yang dilakukan, jadi pembelajaran daring itu hanya mulai 18 Maret sampai kalau tidak salah 17 Mei. Iya, 14 atau 17 Mei. Sekarang udah normal lagi Pak ya. Nah, setelah itu normal lagi. Agustus tahun kemarin normal semua. Bahkan kalau daycare saya tadi matur tidak pernah libur. Nah, sehingga parent teacher meeting ya tetap seperti biasa. Kenapa? Karena ya lagi-lagi tadi saya sampaikan bahwa anak-anak dianggap lebih kebal, secara data itu anak-anak yang positif itu sedikit, jumlah meninggal itu lebih banyak warga lansia misalnya. Maka justru yang lebih hati-hati itu orang-orang tua. Nah, tapi per kemarin ini sudah berjalan sekitar 3 minggu, anak yang upper grade kelas 789 itu daring lagi sampai sebenarnya tadinya mulai rencananya cuma 3 minggu sampai 28 Maret, tapi ternyata ada diperpanjang tambah 1 minggu. Tapi ya parent teacher meeting tetap cuman memang pihak sekolah itu kalau menurut saya lagi-lagi tentang partisipatory pedagogi. Begitu diterapkan pembelajaran daring, itu pihak sekolah bikin survei siapa anak-anak yang tidak punya gadget, nggak punya laptop, nggak punya iPad, nggak apa. Silahkan datang ke sekolah, mau dipinjami laptop. Nah, yang saya tekankan di sini bukan kemudian kalau gitu sekolah di Indonesia minjemin laptop, bukan, tetapi betapa sekolah itu mengidentifikasi situasi siswa. Karena guru kemudian begini, oh kalau anak ini nggak bisa online karena problem sinyal, nggak punya alat dan sebagainya, maka strateginya adalah ini. Pinjam laptop, atau misalnya guru menyiapkan untuk kalian yang tidak bisa daring, ini opsinya, ini tugasnya. Artinya pihak sekolah, guru dan pihak sekolah memberikan pilihan-pilihan bagi peserta didik dan juga orang tua. Nah, termasuk parent teacher meeting itu kita dikirimin misalnya semacam Google Form atau survei gitu. Ini 3 bulan lagi ada parent teacher meeting. Apakah Anda prefer untuk kontak fisik atau online misalnya?
Dan itu dikembalikan ke kita. Kita milih online juga bisa, milih fisik juga bisa. Saya memilih ketemu fisik dan kita bertiga ketemu misalnya. Tentu dengan protokol, jarak dan sebagainya. Karena menurut saya kontak fisik lebih efektif. Baik, satu lagi Pak, terakhir nih Pak. Secara umum pendidikan Skandinavia sangat bagus. Tapi kenapa banyak warga Indonesia lebih senang kuliah di Amerika, Jerman, Belanda, Inggris? Kenapa ya Pak kira-kira Pak? Itu pertanyaan yang juga tidak mudah juga ya. Kalau soal kenapa ke Amerika, Jerman dan sebagainya, menurut saya ya preferensi masing-masing. Karena Finland itu satu sisi enaknya no tuition fee. S3 itu tidak bayar. Tapi karena tidak bayar, maka ternyata di balik itu ya ibarat gunung es yang kelihatan ya pucuknya di bawahnya itu. Jadi saya datang ke sini, terus dari sini saya ngapain? Misalnya saya ke register office mendaftar itu. Setelah mendaftar, saya dari sini kemana? Nggak tahu, itu urusan kamu. Jadi semua kita tuh harus nyari sendiri. Di balik gratisnya itu ada itulah kenapa ada prinsip responsibility. Kita bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Itu pilihan kamu kesini. Kita tidak pernah mengundang. Makanya Finland kan nggak pernah promosi, ayo ke Finland, ayo. Nggak. Kenapa? Karena Finland menerapkan itu. Yang kedua, kita kebetulan saya S2 di Australia. Jadi di Australia, di Amerika itu pendidikan adalah komoditas. Maka mahasiswa internasional itu konsumen, mereka customer. Karena bayar mahal, coba di Australia itu setahun bisa $40,000, maka mereka wajar kalau misalnya diperlakukan seperti, ya mohon maaf, seperti raja. Kita datang ke international office, misalnya dulu saya di Monash itu, mau nyari kerja part-time ada, informasi akomodasi ada, apa saja ada, apalagi soal misalnya layanan konseling karena kita stres mikir studi, ada, semuanya ada, one stop shopping ibaratnya. Kalau di Finland, enggak. Semuanya cari sendiri. Makanya Finland itu ya mungkin karena orang bilang ya cocoklah dengan geografisnya yang dingin. Makanya kalau orang-orang Finland, itu urusan kamu. Itu juga wajar. Misalnya kalau ditanya kenapa banyak ke Amerika, ke Jerman, ya. Dan satu lagi juga soal bahasa. Di sini kalau tidak bisa bahasa Finnish, jangan harap bisa dapat kerjaan misalnya. Makanya istri saya itu meskipun mohon maaf S2 UNJ, tetapi di sini nggak dianggap karena kamu bukan alumni sini, nggak bisa langsung kerja sesuai dengan ijazah kamu. Kamu harus kursus bahasa 1,5 tahun. Wah, cukup melelahkan. Bahkan dia lebih sibuk dibanding saya. PR-nya banyak. Karena itu bagian dari pendidikan, bagian dari proses untuk menjadi warga di sini. Dan resident permit kalau misalnya kita tidak punya kerjaan, makanya nggak bisa di sini rombongan liar, nggak punya kerjaan, terus kalau nggak punya kerjaan ya udah ditendang, kamu tanggal sekian habis resident permitnya, pulang. Makanya yang di sini itu yang punya kerjaan, kalau nggak punya kerjaan nggak bisa. Makanya homeless itu hampir tidak ada di sini. Baik. Terima kasih Pak Uda, Pak Olha. Saya senang sekali dengan ceritanya Bapak tentang suka duka kuliah di luar negeri ini ya, terutama di Finland ya. Karena saya juga nggak pernah ke sana. Saya kan biasanya tempatnya di Amerika, Australia gitu, Inggris. Finland ternyata menarik juga ya. Ya baiknya ya gratis itu Bapak Ibu ya. Kalau biaya hidup sana mahal nggak Pak ya? Finland termasuk mahal. Mahalnya itu begini Pak. Imigrasi itu bikin kalkulasi yang rigid setiap orang yang mau masuk Finland. Kalau Anda misalnya sekolah, kategorinya kalau S3 itu bukan student tapi researcher. Kalau researcher nggak dapat diskon transportasi, nggak dapat diskon makan di kantin misalnya. Sehingga tentu pengeluarannya butuh income tinggi. Nah, kalau kita bawa keluarga, maka dihitung. Kamu sebagai researcher harus punya uang berapa, bawa spouse berapa, anak pertama berapa, anak kedua berapa, total berapa misalnya. Kalau uang kamu kurang dari ini, gimana kamu bisa hidup? Jadi karena orang Finland tuh mikirnya ya rasional ya. Kalau kamu nggak punya uang, ya gimana bisa hidup? Makanya supervisor saya begitu ketemu, loh kamu dapat segini dari donor, anak kamu 3. Are you sure? Itu mereka nggak yakin. Aku tidak yakin kamu bertahan setahun di sini.
Ternyata sampai tahun ketiga malah nambah anak. Ya bilang saya biasa tirakat Pak gitu. Itu yang karena orang Finland itu kan pagi ngopi di warung, di kafe, misalnya sore, siang makan siangnya 10:30 di restoran, misalnya terus malam keluar. Jadi memang hampir di rumah itu tidak ada kalau misalnya punya simpanan itu buat besok, buat hampir tidak ada. Style orang Finland gitu, makanya mereka mengkalkulasi pengeluaran income harus tinggi. Gitu. Nah, sementara kita kan enggak, kita itu ya sudah biasa susah Pak, alhamdulillah. Makanya saya bilang, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa ini adalah webinar bonus untuk kawan-kawan yang ikut Certified Happy Parenting Practitioner. Jadi kami ini punya program tentang bagaimana kita bisa menjadi parent yang happy, begitu ya. Di mana program kami ini akan mulai jalan resminya minggu depan, bulan ini, di hari Rabu malam kita akan mulai selama 9 minggu, 2 bulan, di mana ini adalah pertemuan pertamanya sebagai bonus dan juga terbuka untuk umum. Bagi kawan-kawan yang ingin mengikuti ini, saya persilahkan, di mana program kita nanti itu akan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi selama 9 minggu kita akan mentoring lewat WA Group. Nanti saya kira kita akan undang Pak Toha juga di grup ini. Gitu. Oke, Pak, saya juga. Kemudian kita akan 9 kali webinar nanti di situ juga. 9 kali webinar ini tidak live tapi direkam. Cuman nanti kita bisa diskusi secara live di WhatsApp Group. Saya akan dampingi Anda di WhatsApp Group. Kemudian kurikulumnya seperti apa? Nanti minggu pertama kita akan ngomong tentang bagaimana kita sebagai orang tua itu bahagia dulu sebelum membahagiakan anak-anak kita. Ini saya dapat dari guru saya, yaitu Dr. Christine Carter di University of California at Berkeley. Ini akan saya ambil dari beliau, kurikulumnya salah satunya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang bagaimana membantu anak sukses di sekolah, pergaulan, dan kehidupan. Itu bagaimana supaya tidak menjadi anak yang perfeksionis. Kalau yang ini saya ambil dari guru saya yang lain, dosen yang paling populer di Harvard University, yaitu Profesor Tal Ben-Shahar, yang mengajar tentang Psychology of Happiness. Yang beliau bilang bahwa perfeksionisme itu adalah sebuah penyakit yang berbahaya, gitu ya. Termasuk berharap macam-macam ke anak kita yang supaya dia jadi perfect itu sesuatu hal yang sangat berbahaya, gitu ya. Kemudian kita akan bahas tentang 5 kebiasaan keluarga bahagia. Itu saya ambil dari sini. Saya pernah ikut namanya di Brigham Young University, itu kampus yang paling banyak profesornya di bidang family education. Jadi Brigham Young University itu punya 70 profesor yang menggeluti tentang pernikahan dan pendidikan anak, gitu ya. Lalu juga kita akan ngomong tentang single parent, bagaimana mengembangkan kecerdasan emosi pada anak dan motivasi anak. Itu juga akan kita bahas di situ. Lalu bagaimana menjadi emotion coach bagi anak, bagaimana anak-anak kita memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. Ini saya ambil dari salah satu pakar psikologi namanya John Goodman dari University of Washington di Seattle. Jadi saya ikut kursus beliau itu di Florida waktu itu. Ada kurikulum beliau tentang emotion coaching. Bagaimana kalau anak sedang emosi itu kita bisa memandu dia supaya emosinya tadi itu menjadi pendorong sukses, bukan malah jadi penghambat keberhasilan dia. Lalu kita bahas tentang bagaimana optimistic children. Ini baca dari profesor lain lagi, namanya Profesor Martin Seligman, pendiri positive psychology, psikologi kebahagiaan. Beliau melihat bahwa sekarang ini sedang mewabah anak-anak yang depresi, cemas, dan stres. Maka kita perlu cara bagaimana membuat anak kita itu menjadi optimistik.
jadi tidak depresi begitu ya. Ini resep dari beliau. Lalu juga tentang 5 bahasa cinta kita bahas juga di sini, penerapannya pada anak bagaimana. Ini dari ahli yang lain namanya Gary Chapman, di mana kita seringkali menjadi tidak nyambung dengan anak karena bahasa cintanya beda gitu ya. Kita merasa sudah mencintai dia, ternyata dia tidak pernah dicintai. Kenapa? Karena bahasa cintanya beda. Dan kemudian, kalau yang ini yang sifatnya ilahiyah dari Imam Ghazali, ini buku saya pertama tentang parenting, Ayyuhal Walad. Jadi ini buku Ayyuhal Walad, ini saya pelajari ketika saya SMP ya Pak Ibu. Jadi saya sendiri baru balik, jadi kelas 2 SMP saya sudah punya buku ini. Kepada anakku dekati Tuhanmu, Ayyuhal Walad. Ini kita bahas nanti di minggu yang ke-8. Lalu minggu terakhir kita ngomong happy baby dan parenting and what next. Jadi bagaimana kalau kita punya bayi itu tetap bahagia, karena menurut penelitian punya bayi itu bikin banyak orang tua stres. Bagaimana cara bisa tetap bahagia kita punya bayi. Kemudian dan parenting, kalau sebagai kakek nenek bagaimana, apa yang bisa kita lakukan pada anak dan cucu kita. Ini kurikulum 9 minggu Bapak Ibu, kita berikan setiap Rabu malam, lalu kita diskusi selama seminggu, sebelum nanti kemudian ada materi berikutnya di Rabu berikutnya berupa webinar. Webinarnya rekaman, tapi Anda bisa diskusi di WhatsApp group. Total ada 9 minggu, dan ini ada 9 manfaat kalau Anda ikut ini, dengan menjadi certified happy parenting. Yang pertama menjadi orang tua yang bahagia, mudah-mudahan dunia akhirat gitu ya. Yang kedua bisa memiliki anak-anak yang bahagia, karena ada orang tua gini, anak bahagia tapi orang tuanya stres gitu ya, karena terlalu sepaneng, terlalu perfeksionis gitu. Atau orang tuanya bahagia, anaknya yang stres. Nah kita harus bikin bagaimana orang tuanya bahagia, anaknya juga bahagia gitu ya. Yang ketiga juga Anda bisa bantu orang tua lain untuk berbahagia bersama anak-anaknya, karena ilmu ini bisa Anda gunakan sebagai bekal kalau Anda bisa membantu orang tua lain yang juga mungkin punya masalah yang sama dengan Anda. Lalu yang keempat, ini belajar kurikulum parenting yang komprehensif, tidak separuh-separuh, tapi benar-benar bisa lengkap. Kemudian juga kredibel secara ilmiah, karena Anda tahu tadi saya ngambilnya itu satu topik aja dari satu guru ya, di mana saya berangkat ke Australia, berangkat ke Amerika, dan itu ya takes time and effort begitulah ya. Kemudian ini komprehensif, lengkap, kemudian kredibel secara ilmiah, dan juga selaras dan berkaitan dengan nilai-nilai agama. Kalau Anda tahu apa yang saya sampaikan selama ini, selalu memenuhi empat hal. Saya usahakan memenuhi 4 hal kurikulum kita itu. Yang pertama adalah ilmiah. Jadi saya nggak ngawur, nggak sekedar ini menurut pendapat saya atau comot satu buat sini, enggak. Ini benar-benar ada pertanggungjawaban ilmiahnya. Yang kedua ilahiyah. Jadi ada pengayaan spiritual. Kenapa? Karena ada banyak juga orang yang ilmiah tapi ateis gitu. Kayak di Pak Tuhan tadi itu di Finland sangat bagus dalam hal ilmiahnya, cuman ya itu secara ketuhanan mereka banyak yang mungkin tidak percaya sama Tuhan. Kalau kita ini menggabungkan ilmiah dan ilahiyah. Lalu yang ketiga aplikatif. Jadi mudah diterapkan. Jadi bisa diterapkan langsung, dan terakhir impactful, bisa berdampak langsung pada apa yang berdampak langsung nyata pada kehidupan Anda, kehidupan keluarga Anda. Dan Anda bisa hemat waktu, tenaga, pikiran, dan biaya, Bapak Ibu, dibanding langsung belajar langsung seperti saya pada sumber primernya. Ribet dan butuh pengorbanan banyak ya, baik biaya maupun waktu maupun susahnya, jaraknya, dan seterusnya. Anda tinggal gampang saja, tinggal dari rumah, tinggal ngikutin ini, udah dapat intisari dari materi yang saya pelajari itu. Dan tidak bingung lagi bagaimana mengatasi masalah-masalah anak. Bagaimana supaya anak tumbuh secara optimal, itu kita berikan panduan-panduannya. Yang ketujuh, teori dan praktek parenting yang benar. Jadi sekaligus menikmati prosesnya. Jadi teori dan prakteknya ini adalah dasar ilmiah ilahiyahnya. Terus juga prakteknya itu enak, nyaman, tidak memberatkan. Makanya nggak kita kasih langsung sekaligus supaya Anda nggak bingung Bapak Ibu, tapi kita pecah menjadi 9 minggu kurikulum. Sehingga bisa Anda nikmati bersama anak-anak Anda. Lalu mendapatkan wawasan yang
keahlian yang memadai untuk menjadi Certified Happy Parenting Practitioner. Dan terakhir, memiliki mentor sekaligus kelompok pendukung bersama orang tua yang peduli pada pendidikan anak yang berkualitas, yang ilmiah dan ilahiyah. Itu Bapak Ibu, investasinya normalnya 3,850, tapi kalau Anda bisa lunasi dalam waktu 24 jam, cuma 1,9 juta, Anda tinggal hubungi Pak Revan nanti. Dan ini kalau sertifikasi, kalau Anda nggak pakai sertifikasi cuma 1,4 juta. Kita mulai minggu depan, tanggal 31 Maret sampai 26 Mei, tiap hari Rabu jam 19.30 kita berikan rekaman webinar, lalu kita juga langsung diskusi selama seminggu di WhatsApp group, dan itu berlangsung selama 9 minggu dengan 9 topik. Sertifikasi dan graduation, tanggal 1 Juni, insya Allah hari Minggu, jadi sekitar beberapa bulan lagi, 2,5 bulan lagi ya. Fasilitasnya handout, WA group, supervisi selama 9 minggu, webinar 9 kali, kemudian e-sertifikat bagi yang lulus, dan support group. Ini mulang, Pak. yang kenapa? Ya nggak lulus mulang. Ada remedinya. Ya, jadi hanya yang ingin sertifikasi, yang ingin dapat sertifikat, Anda harus mengerjakan semua tugasnya, Bapak Ibu. Jadi tiap minggu itu ada tugasnya. Ini teorinya, ini cara prakteknya, silakan dipraktekkan gitulah. Tugas itu Anda tulis nanti, ada dokumentasinya. Bagi Anda yang memang ingin sertifikasi, Anda harus mengerjakan tugasnya. Kira-kira 1 jam latihan lah per minggu. 1 jam latihan per minggu. Bagi yang nggak pengen sertifikasi, cuma pengen belajar tapi nggak ngerjakan tugas, ya boleh juga. Itu lebih simpel mungkin buat Anda. Tapi yang sertifikasi harus benar-benar mengerjakan tugasnya. Ini ya Bapak Ibu sertifikatnya nanti. Dan ini adalah kata-kata yang saya sampai sekarang membekas di saya ketika saya dulu kuliah psikologi anak gitu ya. Kuliah berpantau begitu. Di awal buku itu ada sebuah kata yang sampai sekarang membekas di saya. Yaitu dalam diri tiap anak yang baru lahir ada harapan baru bagi umat manusia. Jadi jangan-jangan anak kita itu nanti jadi calon ulama atau calon presiden bahkan, atau calon ilmuwan yang akan memberikan solusi buat umat manusia. Jadi harus hati-hati cara mendidik mereka. Sementara kalau salah, bisa jadi malah jadi calon preman nanti. Jadi calon orang yang jadi koruptor. Jadi calon orang yang malah bikin masalah di dunia ini. Jadi ayo kita kita ambil tanggung jawab ini dengan cara yang sangat serius gitu, dengan benar-benar belajar bagaimana cara kita menjadi orang tua yang menjadikan anak kita itu nanti happy, lovely, and brilliant children. Yang bahagia, berakhlak mulia, dan menemukan potensi terbaiknya. So, Bapak Ibu, itu kalau Anda mau bergabung, masih ada waktu sampai minggu depan kita baru mulai kelas pertamanya. Dan saya cuma ingin sampaikan terakhir ini dari Imam Syafi'i, beliau bilang jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi yang belajar itu susah Bapak Ibu, susah, ada pengorbanannya, pengorbanan waktu, biaya, tenaga, tapi tidak belajar itu berarti Anda harus dipaksa berkorban lebih besar lagi. Saya kira itu dari saya dan Pak Tolha. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, Bapak Ibu. Dan sampai jumpa di webinar minggu depan, insya Allah jika Anda mengikuti Certified Happy Parenting Practitioner. Dan kita ucapkan juga ke Pak Tolha, terima kasih sekali Pak atas kehadirannya. Sama-sama. Semoga ilmu yang telah Bapak sharing ini memberi manfaat besar buat kita semua dan berkah dunia akhirat. Terima kasih kawan-kawan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.